Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil alam alladzi 'allama bil qalam Allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaku bisunanihi wa adabihi ila yaumil khitam. Amma ba'd. Sesangat dan kula amul ja'aki sejenak para masyayikh, para kiai, para asatidah, para sepok, para tokoh masyarakat, lakong-lakong selerana semulje, pengasuh pondok pesantren Nas'atul Muta'allimin, Kiai Munib sarang seteja keluarga ben umi sepo sesangat dan kula amul ja'aki, setejana para pejabat pemerintah, para wali santri, para alumni, para simpatisan, para santriwan, bersetejana siswa di seluruh unit-unit lembaga di lingkungan pondok pesantren Nas'atul Muta'allimin, setejana para hadir, para rabu, muka-muka selalu rahmati berkati sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngatore poci syukur keajunan Allah, solawat dan salam muka tetap keator dek baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sarang sateja keluarga, sahabat dan saja umat tase selalu atau syariate pon. Muka-muka kula ben panjenengan sateja ki paring kesempatan tepangki ningali selerana Rasulillah ku aku pada swargana Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma para teritan sesangat jen kula mulja'aki acara malam semangkin Kak Dinto adalah haflatul imtihan. Nasyakurin nyalamatin potra-potra kula ben panjenengan setiap akhir sana Kak Dinto selastarena menghadapi ujian. Kak Dinto bekal ongke tingkat dari satu titik kepada titik yang lain. Nyalamatin ilmu bunga asyukur atas tambahna ilmu. Kak Dinto bukan namun sekedar tradisi sampai semakin dikembangkan di pondok-pondok pesantren, baik pondok-pondok pesantren salaf atau pondok-pondok pesantren kholaf. Kak Dinto manabidan kula emot dek kedebuna Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dalam ayat Kak Dinto Allah Ta'ala adebu, katakanlah Nabi Muhammad, katakanlah Muhammad, kalaban fadala Allah, kalaban rahmat Allah, maka hendaklah mereka semua Kak Dinto merasa berbangga dan merasa bergembira. Nah, salah seorang mufassir yang diberi gelar Turjumanul Quran, yang langsung mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Kak Dinto Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, sebagaimana dikutip oleh Abil Fida Ismail ibni Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan fadlullah adalah al-ilmu, sementara rahmatullah adalah Kak Dinto kelahiran ben bisa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kula ben panjenengan memperingati maulid Nabi,
kula ben panjenengan nyelamaten santri si atambe ilmuna nika cantolna dekah kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Jadi fadala Allah kak dinto kaipun Ibnu Abbas riwayatake ben Ibnu Katsir engki kak dinto al ilmu sementara rahmatullah engki kak dinto kelahiran ben biksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepaling penting dalam selamatan kak dinto tada lain para tretan seelampani sarang para salafun saleh satejeuna para pengasuh pesantren aneka adua aki moga-moga ilmuna para santri seatambe sapanapa saos tambena kelas setong ongke kelas 2 ongke kelas 3 seampon kelas 6 ibtidaiyah ongke kelas setong sanawiyah ben sampai torota sepaling arep sarang pengasuh sateja para dewan guru tada lain moga-moga ilmu nikah jadi ilmu barokah manfaat itu nyangantos akhirat. Allahumma anapa maksud nikah para tretan? Ilmu nikah gemperna pada ben PC. Ilmu nikah gemperna pada biobeng. Sakoni ilmu nikah pokon barokah, pokon manfaat, beda guna. Sakoni ilmu nikah pokon manfaat, pokon barokah, beda gunana. Banyak ilmu nikah mun tak barokah, tada guna. PC sanikah. Sambian kak dinto andi obeng jaknya banyak salam ber tapi pajuh napa boleh telu benga aberna merah campur plastik iki beban panjenengan ke pasar geporah iki beka sumenep dapat ke pasar panjenengan pelkak kare milek ngienom apa-napa panjenengan lapar kare milek ngubeng napa-napa anapa sanajan andi salember tapi obengah nika obeng sepa paju panjenengan andi PC jak tangkung obeng aja panangkung sakoper obeng panjenengan keng tepak rekaren nipon zaman belete obeng sakoper pas egi baga pasar panjenengan pelka lapar kening kebayi panapa obeng nika tade gunana karena tak pa ilmu sapanika sakoni ilmu kak dinto tapi barokah tapi manfaat maka ilmu nika bisa ngibah orang sian di ilmu jan mapan tingkana jan tepak kelakona dan bagus kulina dan saya ibadana dan saya hubungna dek ke Gusti Allah dan mapan tingkah kulina ben pada masyarakat ben pada manusana dan sepak tingkana kelakona artena ilmu seekandi tambahna ilmu jadi tambahna ketakwaan tambahna semak dek ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu bila tak manfaat ilmu bila tak barokah tak bisa aja ke orang seandi ilmu dari perkara saya bisa mendatang bentuna Allah subhanahu wa ta'ala. Lenikah para tretan maka dari panikah para rabu sateja kula ben panjenengan kak dinto mana bipon beda ilmu pas ilmon barokah ilmu na manfaat nikah saya bakal ngontong akidah kasatejeun ilmu saya barokah ilmu saya manfaat nikah saya oleh janjina Allah subhanahu wa ta'ala bahwa orang saya andi ilmu bakal eyangka derajat ben pangkat dunya ngantos alam akhirat. Allahumma makanya ketika sering kita temukan ayat yang menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat neka tafsiran sarang Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran bahwa ammal ladzina utul ilma wa amilu bima alimu fayarfa'ullahu lahumud darajat fid dunya wa yujzilu alaihim ats-tsawaba fil akhirah wa ammal ladzina utul ilma wa lam ya'malu bima alimu fahum bimathabati man lam ya'lamu. Orang separeng ilmu sarang Allah ilmu na eyang kui ilmu na manfaat ilmu na barokah ilmu na eyamalaki maka orang kak dinto sebekal eyangka pangkat dan derajatnya itunya dan dilipat gandakan pahalanya kelak nang akhirat. Allahumma sementara ilmu setak manfaat para tretan maka kak dinto tada ditena ben orang setan di ilmu tak bisa aja ge orang sean di ilmu nikah dari perkara-perkara sema datang bentuna Allah. Dan kula sering mendapatkan pertanyaan dalam halaqah di dalam majelis pada pertanyaan sederhana yang sering dimunculkan pada orang nyaman Hamid neka entar ke Mahmud
tojuna Hamid nikah tero tangga pese ke Mahmud ting pon depak compon Mahmud Hamid ngocak Mud kula tangga bengak sapanapa 1 juta Mahmud ajawab seporana Hamid kula mon pese tandi mon HP beda padahal Hamid nikah tak tangga HP tapi tangga pes tak tangga HP tapi tangga pes Hamid nikah tak tangga HP tangga pes mari sapanika para tretan mari sapanika King Hamid nikah pon ngerteh kemudian Mahmud sanggup kipon tak panapa kula otang HP pak keluar HP ben Mahmud nah kula ber HP contoh ya HP nah pak keluar berapa pak otang 1,5 juta kemudian agabai surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini nama saya Hamid menyatakan hutang kepada Mahmud otang panapa otang HP berapa regana 1,5 juta bejer selastarena panin selastarena somanya pon tanda tangan akad selesai kak dito nah ini kak kata sah apa enten nih sah apa punten sah karena akad hutang piutang pon mari senika beri nginom ngereng ya toleh lah kelarasan si beda biteng cuy ku ben Hamid biteng cuy nang alkal tak kena nginom jadi ki ngokos pahien nom nih kan nika benih cuma bibir maki gigin ronto nih kan mana setin beda eng pote saya nom bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah tak pelka ini kan pon mare sini ke pon isela akad nih pon mare apa Hamid mod tak langkong ki kula pon pele mana kula di otang kesampian HP 1,5 juta bejer selastaren panin selastaren somanyi apa Hamidnya mana Hamid tinggal ponce ke Mahmud ngocak ken mit tempeng sampian nika repot acuan lah HP ke orang lain tikel pon HP bi gule belia boleh lah kele waktu ngocak tangah Mahmud ngocak tandi pese jadi iyo tangi HP ting mangken mulia pas HP saya mari potang 1,5 juta pas belia boleh belia senapa 1 juta engkiam pon akad nomor 2 mangken HP nek jual boleh ke Mahmud regana 1 juta akhirnya Hamid nika peleman ngiba obeng sapanapa 1 juta andi otang 1 juta tapi otang benih otang PC otang HP lu nika gule tanya aki oleh praktek nika termasuk membuduk PC napa punten tak ringbek serepotan pak si aja eko cak membuduk PC kita otang PC tapi otang eko cak tak membuduk datang di ngincem PC 1 juta mulai ngiba PC 1 juta andi otang 1,5 juta jadi bi kule jawab praktek nikah sejelas mon membuduk enten keng makompoi bi mapio artinya apa praktek nikah walaupun ada sebagian pendapat yang memperbolehkan dalam kategori bai'ul aina tapi mon kula ben sampian engak kepanapa saya menjadi tujuan dan dasar daripada akad-akadan dalam konteks maqasidus syariah bahwa yang disebutkan al-ibratu ka dinto bil ma'ani wal aghrad la bil mabani wal alfat yang menjadi tujuan dari setiap akad-akadan nikah bil ma'ani wal aghrad dengan apa yang menjadi substansi daripada persoalan akad ben menjadi tujuan bukan bil mabani wal alfat benih dari bentuk formal lipstick akad-akadan senamung eko caaki kelaban dasar artinya praktek nikah tetap tak bisa keluar dari praktek ke orang mabudu dalam pengertian gaya na orang nikah nolong tapi intinya mentong. Jadi istilal bihajatil ghair tetap terjadi dalam proses nikah walaupun ngitak bedenang ibu dina akad seakan-akan dari akad orang kak dinto tak salah. Anapa kula mak nyontoh aki panikah terus terang saya ngelakoni nikah tak kira orang bodoh pak. Saya bisa prakteknya nikah tak kira orang bodoh. Anika orang pinter keng tak ben orang pinter keng tak ben gaya na nolong tapi inti namen
mentong jadi terus selamat nang tak ibu dina akad. Maka ada bunyi Imam Ghazali, orang ngak nikah ku aku ialah karena tak masuk neraka Pak, karena tak melanggar hukum. Cuma orang ngak nikah bekal esaba edel metong pas atong ngak yo neraka. Jadi mon ku aku pas aku ke poran mau ditanya aki nang ke pora sambian mak membuduk PC ajawab orang nikah kula tak membuduk PC tapi kula mau tang HP. Jadi aku nuntut ke malaikat kula mak ayo ke neraka jaring kula tak melanggar hukum. Malaikat ajawab kula tak mau berembian keng bertong keng orang yang berdele metong. Lah artinya kenapa anike mun ilmu tak barokah ilmu tak manfaat. Jadi ilmu nikah para tretan bekal ngakali orang lain, ilmu nikah pinter bayi minteren kecak keng jadi tokang lecak. Jadi mau nikah keberadaan tak ngontong aki karena ger, tak ngontong aki ka umat, tak macelep ka aten reng sepo keng maka mikil keberadaan. Lah mangkana nikah saya ngecek penting. Ilmu nikah para rambu saja jangan gila. Mon krogun taro ilmu cek gempang. Tapi barokah ben manfaat kak dinto persoalan lain daripada ilmu. Karena nikah saya beri jaminan bahwa orang si andi ilmu nikah saya bekal selamat dari bentuna Allah Subhanahu wa taala. Allahumma panjenengan selaku reng sepo bekal bunga, bekal seneng, bekal sae ketika ilmu putrana sampian nikah barokah manfaat. Putra sampian jadi anak saya soleh, putra sampian jadi anak saya bagus. Penter mon keng kromin tara melolo nyusai kareng sepo maruwet kapang geli nareng sepo dari penikah para rabu sateja mon tero kula ben sampian kak dinto potra kula ben sampian nikah ilmu barokah ben manfaat maka tak cukup syarat-syarat atau piranti mencari ilmu sebeda 6 kak dinto sawas saya penuhi karena se 6 syarat kak dinto si ampun biasa kelampan para santri dimanapun berada. Se'elu kisaki se'elu wete kisarang Az-Zarnuji kak dinto dakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsadu ustadin wa tulu zamanin kak dinto para tretan hanya terkait ilmu ekaule ben punten. Jadi alala tanalul ilma illa bisittatin ilmu ekaule kalaben 6 hal kak dinto ilmu ekaule mon orang ala cerdas orang akal mapan ki beda antengah beda betana kapangajian sabar beda bendena tak karo bungkoan melolo saya pasrahaki ki beda guruna beda saya mulang insyaallah ilmu oleh tapi ilmu oleh nih kenapa manfaat belum tentu ini ke persoalan belum tentu makanya beda 4 persyaratan montro ilmu barokah dan manfaat napa pertama para tretan montro ilmu barokah manfaat al-Imam Syafi'i nambaki beda 4 persyaratan kenapa nomor setong sofaul qalbi atena orang si ajar kudu bersih antakuna niyatul muta'allimi khalisatan liwajhillah niat orang ajar kudu bangun semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala aneka semangken harus menjadi pondasi dari setiap santri yang akan belajar dimanapun di institusi manapun. Karena semangken nikah mulai tergerus walaupun tetap dipesankan tetapi seakan-akan orang asekolah mangken sudah diarahkan kepada ranah praksis sesuai dengan kepentingan program studi yang ditekuni. Kenapa boleh di brosur itu sudah ditambahkan iming-imingnya outputnya jadi apa. Memang dalam proses pendidikan itu sesuatu yang wajar bahwa orang asekolah jelas masuk ke amma ben panapa peluangnya tapi kak dinto menjadi dasar orang nyari ilmu takok mi korang barokah ben manfaat nika kula pesan kali alek santri nika tore niatnya ditata dengan baik saya pun lulus SMA lulus alia kanto mau kuliah ngastete maca brosur cek rasa ragelu kadang nangi brosur kalau kuliah ini di program studi ini peluangnya jadi A jadi B jadi C tak salah memang tapi kak dinto secara tidak langsung mengkonstruk pikiran anak-anak si ajar bahwa mereka belajar ampun agak dijauhkan dari niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala tapi semata-mata diarahkan kepada tujuan-tujuan praksis ingin dapat apa dan seperti apa mereka juga cek mudena nangge pesantren semakin mana bina kanak munduk dimin neka para tretan sederhana rata-rata orang munduk neka min dimin adalah munduk sambil asekolah paham iki mondok sambi insya Allah produk-produk santri sedimin akadia kemonem aneka mondok produk kemondok sambi asokola
termasuk ten kulit tibi nikah produk kemunduk sambil asokola beni asokola sambil munduk paham ini nekat beni cuma sekadar ebelik napa boleh saya nyolok janggolan niki banyak saya nyolok ban saya munduk nikah ki jadi munduk sambil asokola bi asokola sambil munduk nikah jauh pak gitu nah munduk sambil asokola saya tekuni program ponduk nih ya program ponduk keng sambil lalu asokola. Jadi mon pondok kita mare program dinian kita mare program ajian pesantren kita lastare tak aku njegen ben tak aku lian santren ini. Tapi mon asekolah sambil mondok lain. Lulusan SMP masuk ke pesantren karena pon lulus SMP nang pesantren sekaligus ngalak madrasah aliyah atau SMA atau SMK sebeda pesantren. Seren anak-anak ni kaki nangi kampung sambil sekolah SMP gelak tak patah ngaji bentak diniyah akhirnya diniyah nak kelas 0 pesantren sifir awal beda tak beda nggak nikah kelas situng aliyah tapi diniyah nak kelas situng ibtidaiyah mun diniyah macam-macam model apa model kelas situng ula diniyah nak ki puru ajar maca Quran ki puru antang ajar nahwu dari awal fikir nak nahu nak ki jurmiyah fikir nak mabade misalkan duri maba sekali atau bahasa fina duri baba sekali sekolah dengan pesantren masuk aliyah oleh 3 tahun lulus aliyah sementara dini ya ki kelas 2 atau kelas 3 ulah ki purungan tang mare jurmiyah ki purungan tang ke imriti mon parlo kita ada pak jurmiyah kita mare karena ki ipatotok ben jadwal selain karena pon aroma lulus aliyah kesusu pon si kuliah keluar dari pesantren kuliah kalau resan tak nangi pesantren masuk ke Malang ke Sorbeje ke Pamekasan atau isu menep tibi belum tentu ya tak tidak selamanya harus ngalak nangi fakultas agama tergantung prodi-prodinya dari napa saya kekarep artinya ke Malang, ke UIN, atau ke Unibrau, ke UNER, atau ke KAMA keng menyandang gelar sebagai alumni pondok pesantren jadi itu lulusan KAMA pondok pesantren Nasatul Muta'allimin keng tak terangaki jak karo 3 tahun sekolah aliyah dini ya kelas 2 ulah sementara tinggal ada keluar kuliah tak kena ngadu sekali napa saya arep kita bisa apa-apa 3 tahun keresan tak pada bejeng ke mana lebih konsentrasi ke sekolahan formal lah akhirnya maca kitab kita oning ketika kita tahu kelakuan kita becek dari seluruh kemampuan saya biasakan di pesantren kita andi riyadhah aja kita mantep ibadah lagi salbut tapi ngibah label lulusan pondok pesantren Nasatul Muta'allimin anika saya merasakan nyaman pondok. Jadi orang nyebut alumni lah alumni kamu coba dijelaskan alumni Nasatul Muta'allimin masuk aliyah melolok keng dinian lagi kelas 2 ulah seneka jelas karena orang tak bisa ngokor dianggap ketika kelas 3 aliyah sangguni pada bi ulya sangguni pada ben wusto yang ampun selesai berbagai tahapan di diniahnya aneka pengaruhna sekolah sambil monduk bida ben monduk sambil sekolah. Ini kak para tretan yang harus dibedakan semakin sambian mon baca brosur begitu lulus aliyah baca ternyata tidak hanya lembaga-lembaga formal sebedenang lingkungan pendidikan umum prodi-prodi umum di prodi-prodi agama kak ditujukan tidak kalah bagaimana dia membuat brosur yang lebih menarik kalau kuliah di fakultas syariah dan ilmu hukum apa boleh makin pun banyak menjadi UIN memang sudah apor campur Bada hukum dan tata negara sudah masuk di fakultas syariah peluangnya sami bisa jadi hakim bisa jadi jaksa undang-undang kepengacaraan juga tidak membatasi bisa saneka kalau masuk di fakultas tarbiyah dan ilmu pendidikan peluangnya jadi guru gampang sertifikasi dan lain sebagainya ini kasih paling banyak makin peminata poluan ibu peminata makin sudah dirancang ke sana ini kasih kurang saya jadi nak karena aku lihat ini pun epat dengaki kapan nikah sehingga yang terjadi para tretan ketika mendekati semester mereka belajar tengah malam
Semakin pertanyaannya, mereka belajar apa karena ilmu atau belajar karena ingin menjawab soal karena besok menghadapi ujian. Mereka pertanyaan yang sederhana kali itu. Dan gula dimin terus terang. Dan gula apa amit dak reng sepo. Abdina aku liya. Kayak pondeng sepo kali itu. Iyalah mon bana sekolah. Keng tata niat apa mapan. Niatnya nyari ilmu. Orang remon lah beda ilmu na yang kak pangkat bentil cerita sarang Allah. Kor niat apa mapan. Tak usah niat jadi apa tak usah niat mada remah. Sampai dan gula neka pesenin mon laku ngadepi ujian lem tak bagi belajar. Jangan sampai belajar orang laku ujian. Tak kok niat tak belajar. Belajarnya bukan karena lil ilmi, benikeng karena lillahi ta'ala. Tak kok belajar keng bolan terus aja upa soal. Karena akan mangken saya kocak SKS ini bukan sistem kredit semester, tapi sistem kebut semalam. Karena laku ngadepi ujian malam belajar sampai mari ujian, mari bi ilmu na elang sakapina. Tak serak. Akhirnya ben guru dipahami dan diterjemahkan lain. Karena benreng sepo nih katek pareng aki belajar ketika laku ngadepi ujian, berarti maksudnya setiap masuk kelas berarti semua materi harus dipahami. Jadi kapanpun mau diuji selesai tidak perlu belajar duluan. Memang belajarnya ya lil ilmi. Kalau tujuna lil ilmi, lillah ajar ilmu nikah dengan niat sebagaimana dituntun dalam ta'limul muta'allim. Kapanpun diuji kita sudah selesai. Keng moneta karena ujian deki ilmu asina nek setek kaulai. Nikah pengaruhnya luar biasa para kita. Pengaruhnya bagaimana niatan yang dibangun nih kak ngoper kipon detek kade pon mare panitia cek kaki nih kak panitia apa orang yang ngoper orang lain baca ke panitia nih kayak polan jauh gula mana Jember pas tepaan ngaji beda mercontoron gula ongguan nih ini tak ngargai yang ngaji nyaman tore nyon tolong mon tepaan ngaji marin mon pon mare ober mercona panitia cek kaki mare pon mercona nih kak nah kita mare gini kak nah ini kepong-pong engak gula jadi makin gula ada pak hukumah karena yang Madura nih kak benih tak ngerti keng bekomet nih kak dari mah hukum yang ngobar mercon gula tanya ke sambian dari mah hukum yang ngobar mercon kadang-kadang lebur polana ngelepas hajian kadang-kadang lebur polana acara simbol satu acara dan lain sebagainya lah makin gula tanya keluar kada dari pembahasan gula ini pon kadung salbut nih kayaknya dari mah hukum yang ngobar mercon ngawone nggih pon panjenengan niki dari mah hukum ana apa mak haram ada beberapa alasan nomor setong mata kerjat orang ki jadi orang si jantungan nika banyak nika kadang-kadang badan yang jalan ini beberapa kali kasus dan kula menangani nika tepak badan yang numpak sepeda motor pas badan mercon yo bertekerjat setir locot tabrakan mate pas ya walaupun nika tepak kebahagiaan aja ndak po nika nomor satu nomor dua membahayakan mudirrun membahayakan kasih ngober ke orang di sekitarnya sekecil apapun sesuatu yang membahayakan kan itu tidak boleh untuk dilakukan la dharar wala dirar nomor telu pemborosan ana pamae kocak pemborosan nika tidak sesederhana saya kocak tabdzir kak dinto adalah idha'atul mal min ghairi gharadin sahihin. Jadi nyiak-nyiaki harta tanpa ada niat yang benar, tanpa ada tujuan yang benar. Nikah termasuk tabdir ben innal mubadzirina kanu min ikhwanis syayatin. Kancana setan nikah. Nikah. Saya nomor 4 napa? Kotor. Allah Ta'ala ini kebersih, zat saya maha suci, saya maha bersih, seneng ke saya bersih. Kotor.
Jadi ditinjau dari beberapa aspek, maka Kak Dinto termasuk diharamkan, belum lagi memang aturan dan perundang-undangan kita juga tidak memperbolehkan. Nika utama nang bulan Ramadan dan lain sebagainya. Nika sampai dimin toman beda peristiwa nang edara Jember nika beda nyaman ponduk ledu. Beda nyaman. Jadi beda nang edara Sumber Baru nika Jember daerah barat perbatasan ben Lumajang beda nyaman ponduk nyamai ponduk ledu. Anapa mak ponduk ledu? Ternyata nang ponduk nika sambil memproduksi mercon. Ampun larang. Dan gula ketepaan pengajian dan gini ketepaan bahas mercon pas kelakuna langsung letu bentuk ponduk kelobar sakapina. Nah nika akhirnya jadi urusan sampai ke kepolisian karena ada beberapa santri yang kening nika sesampai ancor tanangah sokona dan lain sebagainya. Nah nika tolong mare pon mercona mare. Jadi kudu ngain benih urusan pahlebur kemudian hukumnya diindahkan. Hukumnya pas buang. Jadi pakun hukum orang ngobar mercon nika hukum haram kalau memenuhi unsur-unsur seperti yang tadi disebutkan. Membahayakan, aganggu orang, mata kerja orang, kemudian panapa boleh tabdir ben ngotoren. Dan Kak Dito tak cocok kalau ben fitrah di dalam Islam Kak Dito tibi. Pon, kula nerosaki pemator segelap. Jadi pertama niat Kak Dito betul-betul menempati posisi yang sangat sentral. Niat Kak Dito menempati posisi sangat penting dalam orang nyari ilmu. Anapa maksudnya Kak para tretan? Tak belajar niat nikah sing akibatake ilmu tak barokah ben tak manfaat. Al Imam Al Ghazali nikah mengibaratkan sepenikah gemberan antarna otak sareng ateh. Dalam konteks orang nyari ilmu pada ben gemberan antara sabe ben lompung. Maksudnya katipan apa? Otak nikah sabena sementara ateh nikah lompung. Bodoh orang andi sabe nikah lebar. Begitu panen oleh padi seketon. Sabe kalompung besarnya seperti madrasah. Tapi nangi madrasah lompung seraja Kak Dinto beda teh kosah poluan ibu. Kira-kira beda karena napanten padina. Padina tak ada karena. Anapa? Karena beda nikah tak tepat. Ate ini kebedana ilmu. Panjenengan oning katipan apa bidang jaya ini diproses. Ini inputnya mapan. Bidang jaya ini Kak Dinto jaya ini pelian. Gula semapan. Prosesnya juga baik karena seagaba ini orang seahli. Nih kalau kita kaitkan ke dunia pendidikan ada input, proses dan output. Nah, tinggal pun dadi bidang jaya semapan. Yakin pon bidang jaya ini mon gula namapan jaya namapan okorna sedeng seagabai penter kira-kira bidang jaya saya napa punten lah bidang jaya saya gelak output namapan pas outcomingnya seperti apa sabe ke gelas keng gelas sabada taman cok le gula nah kene ngenom napa punten kene ngenom napa punten mun ye nom sarah gelu tak kene enom ilmu nggak nikah inputnya muridnya cerdas yang masuk prosesnya bagus sistem yang dikembangkan mapan pon pembelajarannya mutakhir multimedia pon sadayana pon mengikuti terhadap konstruk pembelajaran semakin saya nikah guruna yang memproses profesional ahli di bidangnya tapi begitu ilmu pasoaki pas ateh sedidi bedena ilmu na cangkolang dan gelek beda teman cok legulena karena niat tak ikhlas karena Allah maka melarat ilmu barokah dan manfaat secekai dalam nak kanak banika nika gambar di kadang-kadang banyak kula ban sambian nyakseen nangi ponduk ternyata orang tak pate pinter nangi ponduk tak pate ringking ternyata aparat duding mulai ke umat paratu di tengah-tengah masyarakat itu yang orang sekarang sebut tidak sekedar output tapi outcoming. Artinya kakak anak-anak nikah mau lamare. Nikah yang sangat menentukan niatannya. Mangkana man amila li akhiratihi kafahullahu dunyahu wa akhiratahu. Sapan orang seaniat karena akhirat beramal karena akhiratnya maka cukup sarang Allah dunya ben akhirat. Tapi mon orang aniat karena dunyana akhirat tak melopan apa bentunya nak belum tentu depan. Neka beda setong riwayat klasik ya tergantung dari yang meninjau dari aspek yang mana. Sanderaki neka kepada
Eki Kak Dinto ke Idris aba epon dari Al-Imam Muhammad bin Idris bin Utsman bin Sa'ib bin Asy-Syafi'i rahmatullah taala alaihim. Nikah ketika mudanya beda laki namanya Idris nikah toman ajelen beda epeng kir songai. Akhirnya mangki setong wak bueun se ngambeng beda nang esongai. Beda se ada bu cek wak bueun nikah delimah beda se ngocak cek wak bueun nikah apel. Kalak wak bueun kelek mari kalak buka pas edeur. Lastari edeur baru dia sadar bahwa wak bueun nikah kita halal. Anapa mak pun nikahkan padahal kita halal. Sementara beliau ini menyadari bahwa mun barang haram nikah masuk ke badan lahmun nabata min haramin fannaru aula bihi. Akhirat tero kalaban keikhlasan kalaban niat semapan tero minta asapora kepada siapa yang punya buah-buahan nikah. Telusuri sungai Kak Dinto. Ting pon telusuri pas pangki oh nih kebungkana delima. Ngadep ka orang si andi delima. Assalamualaikum waalaikumsalam tak langkong panjenengan si andi delima. Oh engki panapa? Nyoon pangapora beda buah negeger kalanyo aing sampai kaolok benten ku lepas ningkakan dan ku lepas sadar mun nikah tak oleh halal panjenengan apapun yang akan kula lakukan nikah akan jadi beban dalam kehidupan dan kula maka dan kula datang ke Kak Dinto terus nyoon halal lah de bueun sipon mare ekakan dan kula akhirnya sendi dilima nikah mikir Pak are orang mapan dia are santri bagus nyaman wak bueun lah geger kelanyo aing sampai kauncur ki posang saya minta asapora macek pada neben santai kepora ki nangibungkan lek ketepil akhirnya apa terus minta asapora yuji kan kula gelem nyapora kasampian kor sampian nikah Allah kok kantos setahun gara-gara terus halal wak bueun setong soro Allah kok setahun karena memang semangat nikah hanya mencari halalnya elakoni setahun dia bekerja di situ nyapo abrusian dan lain sebagainya salah oleh setahun mator tak langkong panapapun halal ajunan ke wak bueun seekakan abdina pas sendi wak bueun engken enten kieun kati panapa kula halal kor sampian gelem ngabin anak kula pas eka mantuah keng beni nyaman kocak anak kula ni kecoma senika matan buta kopeng tengal colok bui tanang bi soko kotol aduh mikir nih kok akabin lebih apa ya mata dok cangkan sekali ngak bental guling ngarai kok keng cuma mun leunceul na beudeng ra mosok pas tak akemiyah kok kira gelem mareyakat kabele kasak binin sampean bede kamar yen tadi ke kamar tinggal depak ke kamar ngolok salam assalamualaikum ternyata dalam kamar bede se ajawab waalaikumsalam tekerjot enjangi dengan cereng bui buta tengel ternyata ilmu kamar bedereng bini ratin nunggu tak ratin congocone ratin nunggu tak nemu tenang geporangan ini tak nemu lo ngaloncong mapan menikah tu alhamdulillah banyak mirip pada ban kelampok kening tete rengnya mana santre kona santre ngastete santre tepak begitu aroma sama tak cocok bi kontraan pola benihan ngetela reng ratin buru nyorot pada ben santri mangken menikah orang ngetela areng ratin buru kia keng maju ke ada akhirnya mator mak ternyata areng ratin seneng edem tak kalero Kak Dinto bebeni saya maksudku lematan buta tak teman ngetelaan bareng haram tak teman ngetelak maksiat kopeng tengel tak teman angi di ngakisan rasan bek cuban orang lesan bui ini tak teman dungeng cuban datang tanang di soko kotol nek tak tahu mana kuli ka perkara setek ridhoi sareng Allah mangkana sambian setahun tak tahu ngetelak bedenenge kanto enggak napa akhirnya pas asokor niatan minta asapora niat karena Allah oleh ketambeun bini rat bini cuma ratin bi solehan ratin leternya tonggel nek ratin bi solehan apa boleh nang Jakarta mangken ampun ring ratin banyak nikah tarif pak macam mulai dari 40 juta sampai 200 juta sama ken nikah rogun karengakna pagi menreng gepor aja apa hageng rogeng nikah mi pola apa ngalak semalam 200 juta ngantol bi maro mana kena Jakarta nikah makin nikah lu nikah para tretan luar biasa nikah akhirnya can santai kantoh di ngaki benak anak sewi sudah mak nyaman montro nyari bini ratin cokop ben nyerek bueun nikah sare nang patu kasak beda pak kaci anak santri nak kemonep ratin ya arep gini kak akhirnya nyari mulai kulaku dentek pola beda bueun geger
Ternyata dari sekian kak bungkaan sebeda cuma bungkana jempuk pas keluar po jadi tinggal para maurib geger yontal make pakak di jakaja marengakan po jadi jempuk entar ke seandi assalamualaikum Pak Kaji panjenengan sendi bungkana jempuk letak nyaman jawab benar mau ada tentang Roma ya tang di conge gua ada remah abu kena cerita nak kulok tu ada kebukor bijan gula ekakan mereka akan masuk ke lem tabu kula puru sadar jok nikah bodong halal pasti tinapa kula mentoleh pengapuran panjenengan mangkan kula datang ke antok siap ben panjenengan esoro penapak saus dan ya mencari kemantu kok engak keconton pengajian malam ayo tak omas Pak Kaji engken kencong saya kekarap sampean di kenapa engki po jadi jempupon mereka kan terus dari rumah nyona halal lah ken sini kapon napa boleh kropo jadi bungkan kes tak penapatan nego ada guru-guruan mulai tak oleh apa-apa napa bidana saya pertama kira ke sini kan niat tapi nyari bini niat tak adinto semata-mata karena Allah keng terus minta seorang malih halal dari kelakuan saya kelaku saya tak perhitung nih kan dari ngastetena sementara saya nomor 2 benih ona halal lah keng eke baik sak tojuna terus eke mantua didiburin oleh napa oleh bungkan serokes kes jadi mangkan mau orang ini kan niat karena dunia jarap ngarap akhirat apa dunia naga itu belum tentu kau oleh tapi mau orang aniat karena akhirat tak jak kabeter dunia nanoro bun neka keikhlasan yang harus dibangun keikhlasan apa maksud neka para tretan kita harus membedakan kenapa bidana pendidikan pesantren dengan di luar pesantren keikhlasan Kak Dinto menjadi kunci bagaimana ilmu jadi barokah dan manfaat dan remah ilmu Kak Dinto bisa jadi tengka dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari nah sederhana para tretan kula ben sampian nika kalau merumuskan pendidikan Islam olaten pun dari berbagai definisi yang dikemukakan para pakar gak ada satupun yang mendefinisikan bahwa pendidikan Islam Kak Dinto tolak ukurnya adalah pada kecerdasan dan kemampuan akademik itu tidak ada. Kenapa? Misalkan kita baca diantaranya dalam konsepnya Atiyah Al-Abrashi atau pemikirannya Syekh Mustafa Al-Gulaini. Kenapa yang dikatakan dengan at-tarbiyah Kak Dinto? At-tarbiyah ghursul akhlak al-fadilah fi qulubin nasyiin. Menanamkan akhlak mulja, akhlak semapan, akhlak yang terpuji di hatinya para generasi muda, di hatinya para santri, di hatinya para siswa agar mereka bisa hidup dengan sempurna, selamat dunia ngantos akhirat. Untuk targetnya adalah insan kamil. Aneka. Termasuk Atiyah Al-Abrashi juga menyampaikan bahwa apa? Saya kocak tarbiyah Kak Dinto. Walaupun dia mengatakan insa'us syai'i qalilan faqalil ila haddit tamam, mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik kayyantahiba bimuyulihi wa mawahibihi untuk dia menggunakan memaksimalkan terhadap potensi-potensi yang dimilikinya, kecenderungan bakat dan minatnya agar supaya dia tumbuh menjadi insan kamil. Targetnya nikah pendidikan. Maka dari pernikahan dalam konsep tarbiyah Islamiyah, misalkan bedenak-anak madrasah ibtidaiyah ditanya, "Cong, berapa fardun wudu?" Jawab 6. Situng 2 3 4 5 6 dia bisa jawab. Nak kanak sana tanya aki, "Cong, berapa rukun salat?" Dia bisa menjawab 14 atau 17 tergantung dari versinya. Jawab setong 2 3 4 5 6 kebudi. Nak kanak sanawiyah ditanya dengan pertanyaan yang sama, "Cong, berapa fardun wudu?" Karena sanawiyah tingkatan pertanyaannya sudah beda dan pengembangan intelektualnya juga sudah beda bahwasanya. Jadi beda istilahnya level 1, level 2 kalau orang dalam belajar multiple intelligence. Dia jawab, "Berapa cong fardun wudu?" Sanawiyah, fardun wudu beda 6 seekala dari Al-Qur'an beda 4 secara langsung ke Al-Qur'an. Fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sesetong dasar adalah as-sunnah innamal a'malu binniyat wa illa ma likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratu lidunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaiha. Dengan demikian niat menjadi wajib karena innamal a'malu binniyat dipahami oleh al-Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah sebagai innama sihatul a'mal. Walaupun pendapat ulama Hanafiyah tidak mewajibkan ada niat karena yang dimaksud innamal a'mal adalah innama kamalatul a'mal. Sementara sesitung tartib ekala dari apa? Dari kias ke urusan haji Safa dan Marwah. Ketika Rasulullah tanya aki ban sahabat min aina nabda,
Rasulullah jawab, ibda'u bima bada Allahu bihi. Maka karena iurut dari mua tanang sampai torota, berarti pengurutan kak dinto menjadi wajib. Akhirnya fardun wudu ketinem. Beda-beda pecong rukun salat. Jawab dengan pangkas. Rukun salat beda 14 mon tumak nina itu disetong. Beda 14 mon tumak nina tempat laki tempat abang sebel. Beda 12 mon tambah dia tul khuruj anis salat. Jelas hakiki dan kaidahnya masing-masing. Apakah ketika anak ini diuji kemudian berhak mendapatkan nilai 100 karena jawabannya sudah benar dikatakan pendidikan itu berhasil? Belum. Jadi kalau dalam perspektif pendidikan Islam di pesantren, pendidikan itu belum berhasil walaupun secara akademik nak kanak nilai ya pon 100, jawabannya sudah benar dari berbagai perspektif dia bisa mempertanggungjawabkan. Oleh nak kanak kocak pinter karena dia bisa menjawab dengan baik, nilainya 100. Kapan pendidikan itu dikatakan berhasil? Pendidikan dikatakan berhasil kalau anak yang sudah mampu mendeskripsikan fardhu wudu dan rukun salat jadi orang ahli wudu bi ahli salat. Jadi baru pendidikan dikatakan berhasil. Jadi tidak ada ukuran pendidikan dikatakan otak. Tapi pendidikan kak ditokutu ketengka. Orang yang dikatakan pendidikannya berhasil, ukurannya bukan pada aspek intelektual. Bukan hanya pada aspek kognitif, tetapi ukurannya harus terpadu dalam psikomotor yang sesuai dengan ilmunya. Artinya apa? Neka sekocak orang yang sesoleh deki. Syaratnya berdua, andi ilmu iya malaki, andi amal cocok ben ilmu. Nah, keangkui ilmu neka jadi amal, keangkui ilmu neka jadi akhlak. Mana bidan kula meminjam istilahnya Imam Ghazali, ada beberapa tahapan dan proses. Pertama, ilmu kak dinto ekeding ben kopeng. Terserap ada di otak. Ilmu baca ben mata terserap ada di otak. Itu levelnya baru level ma'rifah. Cangkolang, yang dimaksud ma'rifah ini pengetahuan, bukan ma'rifah dalam terminologi tasawuf, bukan. Pengetahuan. Aspeknya kognitif. Ilmu ketika berjenang otak tak kira bisa nyotok tengkak, tak kira bisa jadi kelakuan karena saya nyotok kulin manusia beni otak tapi saya nyotok ate. Maka dalam satu hadis disebutkan kengain badi dalam badan manusia ada segumpal darah yang seperti daging, mon mapan sekapina, mon coba sekapina. Kenapa? Ala wahyal qalam, ate. Jadi ilmu kak dinto sapa aja bisa nyotok tengka prosesnya dari otak kotu etoron akida ka ate. Nah, dari otak ting ilmu pun masuk ke ate, maka meningkat dari pengetahuan menjadi pemahaman yang melahirkan kesadaran. Ate kak dinto saya bisa nyotok tengka. Begitu tengka kak dinto isotok di ate pas keluar kelakuan elakon terus menerus secara kontinu atau istiqomah, maka semakin sering ate nikah nyotok ke tengka, semakin sering tengka nikah kelako, maka kemudian ia akan menjadi malakatun nafsih kata Imam Ghazali. Ketika sudah menjadi malakatun nafsi, menjadi sesuatu yang rasikhotun fil qalbi, sifatun rasikhotun fil qalbi, menyerap, dan itulah yang akan melahirkan akhlak. Jadi proses ilmu nika jadi akhlak, pertama pengetahuan, pemahaman, kesadaran, ekatengka, istiqomah, huru jadi akhlak. Nah, dari penikah para tretan, darma ilmu nika dari otak nika toron ke ate. Harus ada gerak simultan dari seluruh penyerap pengetahuan. Mulai keterpaduan antara mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan perilaku yang diarahkan. Ini harus ada gerak terpadu yang satu kesatuan yang seimbang, sehingga bagaimana ilmu kak dinto bisa diperatingkan di tengah-tengah masyarakat. Dari penikah para rabu setuju kangkui mason ilmu ka ate parlowaki bede se bersih. Dari penikah mon ate ne kata ikhlas, ate ne kata tepak, ate ne kata mapan, maka ilmu kak dinto tak bisa masuk abekas bedenan liate, tapi ilmu hanya menjadi pengetahuan secekak bedenan eyotak. Dari kanto mak kula ben sampian tapangki can contoh sekele, banyak orang penter keng minteren, banyak orang kecak keng jadi tokang lecak karena tak tabereng ilmu na tak barokah, tak manfaat. Lenikah ate nih kasih sangat diperlukan. Sofaul qalbi, bersena ate. Lenika para tretan yang akan ditempa oleh sistem pendidikan seperti yang ada di pesantren, seperti sebede-bede tempat kak dinto. ATC mapan kak dinto, ATC ikhlas. Nika perlu harus ada latihan-latihan dan harus dibangun serta dicontohkan oleh para kiai. Karena begitu ilmu nika para tretan dari otak nikah tak pada antara kopeng mata bentengka, tak nyerap ke ate pun tak nyerap.
Anapa kadang-kadang kula ben sampean kok melihat banyak ketidakberhasilan lembaga-lembaga pendidikan dalam membina akhlak. Sampai mangken nikah pemerintah menerapkan apa yang disebut dengan karakter building atau pendidikan karakter, membangun karakter. Sebetulnya kalau pesantren tidak usah dibicarakan membangun karakter. Seluruh pendidikan pesantren ini muaranya adalah membangun akhlak. Benih cuma mesti tireng penter. Yang mencanreng kantor gembang senika. Pendidikan pesantren nikah yang jadi orientasinya adalah putra sampian cerdas otak, mapan atena, bagus tengka. Nah, secandreng mangken ekocak multiple intelligent, IQ, EQ, SQ gini kan. Tapi IQ kan ruwet yang kepala lagi. Gini kan maksudnya. Jadi putra sampian di pesantren ini akan dibentuk menjadi orang yang cerdas otak, mapan aten ben bagus tengka. Jadi aten ini juga menjadi bagian yang sangat penting dalam proses ilmu. Makanya niat kudu ikhlas. Tahu saya niatnya macam pun, tapi Allah Taala saya maha ngageli, saya maha ngauningin. Dan gula nika andik mahasiswa pak. Mahasiswa dan gula keleresan nika Jember nika nang IAIN ngalak jurusan bahasa Arab nang tarbiyah. Di ini ketepaan aliyahnya dari Banyuanyar. Aliyah Banyuanyar napa norok formal napa persamaan gula tauning. Ben selama beda kampus Kak Dinto tak ngekos tan. Tedung neneng nikah pinggir masjid beda kamar si kebe kamar petugas kebersihan bi tukang ngodi speaker. Nengi gini kak jadi remaja masjid. Kuliah tak pinter biasa pun lebih biasa keng tak rasa ada gelus ini kita guduk yang tak pinter. Iben pas-pasan telok lebih sokoni. Tak abid pon lulus. Kula pun tak petengak kena nikah oleh setahun 2 tahun pas kecompok. Abdina ngatorna ajunan. Kenapa? Tasakuran compok. Ada remah. Abdina etremah nang EPT Temposcan Pasifik. Beda nang pabrik farmasi dan posisinya cukup bagus. Cukup bagus posisinya. Kak Dito sampai mentak kalau jadi manajer area dan pon paringi Roma, beda Sorbeja, pon paringi mobil, kendaraan dinas dan lain sebagainya. Kula mah tak nuk kepikiran, lu. Pabrik farmasi ini kan pabrik obat, pikiran kula apa hubungnya jurusan bahasa Arab dan pabrik obat. Ini kan tak nyambung jadi yang saya kelajari benar iki meneh bahasa Arab nih kepaling enten ya pakun nga ilmu napa peduk, bada nahwu, bada sorof, bada balaghah, dari fan-fan bahasa Arab kaksa. Ya cuma kebetulan karena di Fakultas Tarbiyah beda pendidikan beda napa turuku tadrisil lughah al-arabiyyah wasailu ta'limil lughah, mungkin beda ilmu lughah, beda fiqhul lughah, ilmu nafas al-ijtimai dan lain sebagainya yang tidak semuanya ada di pesantren. Loh, nika saya ajari. Padahal kula ngolatin bahasa Arab kita terpinter biongku yang lang artis ini kalau tak pada bisa yang delaki tak bisa ya tuh tak kening kan. Kula mak heran, loh. Kok bisa sampean masuk ke situ? Jadi urusan resep obat nih tak ning lalar bi ropan bi lalan, tak nyentol kan kula. Apa tugas sampean itu? Tugas saya adalah mengkomunikasikan, memasarkan produk-produk perusahaan kepada para dokter calon pengguna produk. Jadi ini kan nemui dokter-dokter menawarkan. Tapi paling tidak kan kamu harus ngerti komposisinya. Ya, kening baca Kak Dito ya, Ibu. Tapi paling enten sesambian kan harus bersaing sambian ini kan paling enten kudu memahami marketing atau berkomunikasi kan. Saya saingan serang abdi Kak Dinto beda S1 ilmu komunikasi, beda manajemen pemasaran lah banyak. Karena nguning, mak pas abdi nang wawancara saya terima lulusan bahasa Arab. Ternyata ini kebi kuliah sampai yakin nanti dicontoh. Pangerannya paling rezeki benih urusan ben kelakuan. Kula di kanca nih Kak, menika murid. Beda kanca dan kula, kanca kuliah. Kak Dito kerasan ngalak PAI pendidikan agama Islam toman jadi kepala cabang Suzuki sesolo di Jogja napa hubungnya PAI dan Suzuki ini tak nyantol kan ya walaupun skill tetap harus kita lampaui keilmuan tapi karena ini pun pangeran sengator dari niat tak mau niat karena akhirat dunyana norok bun tak usah kabeter kota panjenengan ini kasih paling penting. Jadi ilmu ini sapa aja ada di tengka, sapa aja ada di kuli. Dari otak ini kudu proses memasuk ke ATK ada. Mau tak bisa nang iate, tak bisa mangkana jangan gelak banyak orang pintar yang keblinger kan ika. Lalu bagaimana di luar ilmu ini bisa di tengka? Melarat Pak. Kalau cuma nyontoh lagi mungkin beda. Putrana sampian mi pola sekolah nang SMA negeri atau SMP negeri beda Sumenep. Beda iki. Kasa iya cerin amanat kurikulum nasional
Mana mata pelajaran agama yang akan membentuk karakter dan kepribadian cuma 2 jam pelajaran setiap minggu. Itu pun kalau ditambah oleh kebijakan lokal dari Perda Pendidikan di tiap-tiap kabupaten bisa diamanatkan menjadi 4 jam pelajaran. Tapi posturnya dari kurikulum nasional itu hanya 2 jam pelajaran. Tak neng penting ben matematika, ben bahasa Inggris yang itu mengambil porsi sampai 6-8 jam pelajaran per minggu. Neka. Kadang-kadang waktu ngajar guru-guru agama nika sering mendapatkan tantangan internal. Kula sering agia karit murid nika ka mahasiswa yang jurusan PAI nika. Sambian nika jadi guru pendidikan agama Islam, bedenang sekolah-sekolah umum, nampaknya hanya akan menjadi pelajaran pelengkap penderita. Kenapa? Karena tak pati bayi mudongku. Di samping tak masuk ke materi yang di UNK, kita menjadi penentu kelulusan. Kadang waktu ngajar setong ala bentoran. Contoh aki ben gula ngajar guru SMP. Masuk guru agama. Jak kalau 2 jam pelajaran. Nerang aki, anak-anak, kemarin saya sudah menjelaskan tentang auratnya laki-laki. Sekarang saya akan menguraikan auratnya perempuan. Auratnya perempuan seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Tolong anak-anak auratnya ditutup agar tidak dimurka oleh Tuhan. Paham anak-anak? Paham Pak Guru. Tak ada pun aja sama guru agama. Keluar guru agama, kente guru olahraga ngibabal voli. Jadi guru agama ki buru keluar, guru olahraga masuk ngibabal voli. Ngocak guru olahraga. Anak-anak, kemarin saya sudah mengajarkan teknik bermain bulu tangkis. Sekarang saya akan mengajarkan cara bermain voli. Biar cepat paham, mari kita praktek ke lapangan. Buka bajunya, kente kaos pandek, saya mencatat sosona. Ki buru ya jadi notop aurat, semakin pun ya jadi muka. Derma ilmu jadi tengka gitu. Tak bisa ilmu jadi tengka nih, harus ada gerak simultan antara telinga, mata dan perilaku yang diarahkan harus ada dalam satu kesatuan yang terpadu. Jadi mau naik madrasah guru ngajarin, dong. Orang pelak dong, semak sarang Gusti Allah, semak sarang manusia, semak di swarga, jauh di neraka. Paham Pak Guru. Berarti secara teoritis nak kanak nika oning cek lamun pelak nika bagus. Nika tok bon. Napa nak kanak nika langsung jadi reng pelak? Belum, jauh kian nika. Peleman nak kanak kecompok. Depak kecompok sekut ngetelak reng sepo asodako. Oh ariye saya kocak reng pelak. Setong saat eyolok ban reng sepo na cong. Aro beda reng kemis na yak pese beki. Arwah lebih melas tim bengkok bengkok asok korban bencong ke pangeran paringnya lebih sampurna sareng Gusti Allah rezekina bencokop bayangaki cong jak dem majak saking sing mesro ternyata na beun majodiin beun reng tuana bencong digugah emosinya. Jadi gila ko pengen ngiding nang sekolahan mata nang ngetelak tingkan reng sepo perilakunya dia diarahkan untuk sesuai dengan apa yang didengar dalam teori. Mun ngak nikah dilakukan terus menerus maka nikah akan menjadi malakatun nafsi ben orang nikah akan lahir sebagai orang sepelak. Nikah proses, jadi mau nikah tak pada para atletan, tak tidak ilmu nikah. Ilmu itu ditengkang nggak nikah prosesnya. Itu prosesnya para Arab setuju. Makanya nikah yang membedakan bagaimana pendidikan pesantren dengan di luar pesantren. Ampun, anak-anak yang dari pesantren nikah yang akan menjadi barang langka yang akan dibutuhkan di semua lapisan. Betapa semakin nikah setuju para manajer nikah. Ketika rame-raminya orang lagi mendalami apa yang disebut dengan ESQ. Jadi ESQ ini ke emotional spiritual cohesion. Setuju orang pemilik perusahaan Kak Dinto para atletan ketika dia mewawancarai karyawan, beda setong orang nih Kak. Bedanya mana ahli keuangan, beda setong orang adalah berperilaku keuangan. Berwatak keuangan. Saya kalah nih tak kira saya ahli keuangan, tapi saya berperilaku dan berwatak keuangan. Jadi kejujuran dan lain sebagainya. Karena ternyata tingkat keberhasilan yang didukung oleh faktor intelektual itu semakin dalam konteks semakin tidak banyak mendukung. Pesantren ini kemungkinan yang akan dicetak. Tapi tentunya kalau pesantren gila jadi pesantren kodin. Dalam arti pesantren juga menerima terhadap berbagai aspek kemajuan yang menjadi tuntutan kebudayaan semakin. Tanto kula ben sampean oneng. Murid pun ikhlas kabi niata, guru pun mapan. Tapi tentu pesantren jangan hanya mengandalkan keikhlasan, anika tetap menjadi basis utama, tapi sistem di pesantren harus dibenahi. Karena ketika kita ingat kedawuhan Allah dalam surat At-Taubah,
wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dalam ayat Kak Dinto ditegaskan fungsi pokok pesantren ada dua. Nomor setong, pesantren adalah lembaga tafaqquh fid din. Napa saya maksud lembaga tafaqquh fid din? Tempat pembelajaran agama, tempat ajar agama. Ternyata ketika diungkapkan dalam Al-Quran bahwa pesantren kanto adalah litafaqquh fid din, ya tafaqquhu fid din diungkapkan dengan fi'il mudhari'. Napa fi'il mudhari' ini kan? Fi'il mudhari' Kak Dinto para atretan kanak-kanak santri ma'adalla ala hadatsin yaqbalul hala wal istiqbal. Berarti pembelajaran agama, pemahaman agama, proses pembelajaran pesantren agar supaya pesantren tetap eksis di tengah percaturan global Kak Dinto, tentu harus bisa menjawab papanapa sedeti kebutuhan masyarakat semangken dan bisa menjawab tantangan yang akan datang. Hal wal istiqbal. Neka pesantren. Neka. Jadi bagaimana pesantren tetap eksis? Harus bisa sejalan dengan panapa sedeti kebutuhan masyarakat semangken. Di pesantren nak kana pun beri modal keikhlasan, tapi skillnya juga harus dikembangkan, walaupun bukan itu yang jadi tujuannya. Diberikan keahlian. Disitulah kemudian nak kana lulusan pesantren karena sistem terintegrasi dan keterpaduan berbagai model keilmuan Kak Dinto, mereka yang akan menjadi barang aneh, barang unik, barang antik yang nanti akan dikejar-kejar oleh siapapun. Semakin sekonik setoko pesantren yang berkualitas, maka ini akan semakin mahal orang pesantren. Makanya gila pagi gula pada imtihan putri sempat nyinggung sedikit dalam materi yang berbeda bahwa ketika pemerintah semakin Kak Dinto khawatir anak-anak bangsa apakah siap menghadapi MIA, masyarakat ekonomi ASEAN atau yang sering disebut dengan ASEAN Economic Community, maka pesantren yang akan menjawab pesantren telah lebih siap dari semua itu. Orang pesantren tidak akan pernah khawatir akan tergilas oleh persaingan global. Orang pesantren dengan modal keimanan dan ketakwaan diinvestasikan, yang dimanifestasikan dalam bentuk perilaku dan keahlian dalam kehidupan keseharian. Kak Dinto akan selalu mendapatkan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi dan akan menjadi barang langka yang nanti juga akan dikejar-kejar oleh pasar. Ya tentunya basic keilmuan pesantren dengan kesederhanaan sikap dan perilaku dan keikhlasannya harus ditopang dengan skill dan kemampuan-kemampuan yang lain. Neka, gue sering menyampaikan kepada para santri, ayo makin peluang-peluang para santri Kak Dinto untuk mengaktualisasikan diri dan tidak akan pernah gentar menghadapi persaingan seperti apapun. Andi yang sering orang sebut dengan competitive advantage, mereka menjadi incaran di berbagai belahan dunia. Kenapa? Karena tampilan model-model Islam ala pesantren ala Indonesia yang disebut dengan Islam Nusantara ala pesantren, Kak Dinto semakin para tretan yang menjadi setong model yang diidamkan, diidolakan di dalam berbagai kalangan di hampir seluruh dunia. Dan gula di bulan Ramadan neka alhamdulillah biasanya untuk sebagai perbandingan sering ngaji keluar. Ya baik di daerah Eropa, dari Jerman, Perancis, Belgia, ke Belanda, ke Australia, dan insya Allah bulan September neka juga dan gula 3 minggu di beberapa negara bagian di Amerika. Walaupun ada program IVLP istilahnya, jadi International Visitor of Leadership Program. Kak Dinto, setelah dilihat bagaimana kita menerjemahkan Islam ala Indonesia, rata-rata mereka sangat tertarik dengan pola-pola pemahaman Islam keindonesiaan. Jadi menabi santri nika kasokan di bulan Ramadan panjenengan nika banyak sekali peluang yang diharapkan untuk bisa keluar. Di Taiwan, Hong Kong nika masjid-masjid nika memerlukan para santri. Ya walaupun Kak Dinto tidak cukup bisa menyampaikan persoalan agama, nek sokoni bacaan Quran bagus, mohon parlo andi apalan tak adik sokoni, karena mereka menginginkan imam mereka bisa ngimami seperti model Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu yang diinginkan.
Tetapi paling tidak kualifikasi akademiknya juga harus memadai, karena orang yang saya ngaji ini kapan saya banyak juga paling punten minimal magister, mereka juga sudah banyak yang doktor walaupun bukan di bidang agama. Tapi tentu proses dan cara berpikirnya Kak Dito sudah lebih maju daripada yang level pendidikan itu di bawahnya. Tentu harus imbang, dan ini peluangnya besar. Dicari ada beberapa tempat yang betul-betul membutuhkan. Ternyata ketika kita sampaikan bagaimana Islam ala Indonesia ini diterjemahkan, mereka sangat kagum dengan model-model Islam yang dikembangkan di Indonesia mereka. Ini yang nanti akan menjadi lahannya para santri, yang menjadi couplingnya para santri, menjadi lapangannya para santri, medannya, majalnya para santri yang harus diturunkan. Tapi tentu sistem di pesantren juga harus mendukung, tidak sekedar nikah. Kenapa? Liyatafaqahu fiddin. Jadi silakan modelnya saos kemonip. Di pesantren belajarnya tetap, semangatnya tetap. Saya kaji apa? Fathul Qorib, Fathul Mu'in, terus sampai Taurata. Silakan kitab itu yang dibedah. Tetapi medianya mungkin berbeda. Medianya pun ngangkui HP. Ya kalau santri belum boleh pakai HP sesuai dengan tingkatan, paling enten di sekolah disediakan alat dan perangkatnya pun ngangkui laptop. Beda. Mana bisa santri dimin terongalaca ayat Al-Qur'an, mereka nampung ngangkui kitab Fathur Rahman li Thalabi Ayil Qur'an. Wa taba bada Mu'jamul Mufharas li Alfadhil Qur'an. Nika. Ditorongalaca nika bade nengeka amat tempata dan seperti apa ngangkui kitab nika. Buka toro nengah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalak dari kata jahadu eta mau bedenang surat napa bi ayat berapa. Eta mau pon Fathur Rahman. Kemudian ketika dia menginginkan ayat itu ditampilkan secara utuh, kudu ngalak mushaf. Tinggal depak ke mushaf toro ini ke tafsirat kudu kalak. Mangken toro mau ka tafsir napa? Nika beda tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an kalak. Nika beda tafsir Baidawi Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil kalak. Nika beda tafsir dan orang Mu'tazilah misalkan Az-Zamakhsyari Al-Kasyaf an Haqaiqit Ta'wil ekala. Tapi prosesnya satu persatu. Berapa waktu yang ia butuhkan untuk melacak tafsir dari satu ayat dari berbagai sudut pandang penafsiran yang berbeda latar belakangnya. Tapi semakin ngecek ayat Al-Qur'an ngangkui HP nggak nikah sudah satu kali kerja langsung ketemu semuanya. Pasoaki ayat ngangkui metode bahas. Klik muncul, ternyata ayat ini ketemu di surat sekian. Tak usah pindah pecek sebelah kanan srek muncul tafsir Muyassar. Pecek nang kiri baba srek muncul tafsir Ibnu Katsir. Pecek nang atas muncul tafsir Panapa boleh. Kemudian di situ ada hadisnya elaca pangki hadis ini kepada kantor. Ketika aku sampian toro ning kualitas mon lambe bagaimana kita mentahrik hadis itu dengan mencari siapa perawinya. Misalkan kalak dari setong kitab bedenang Sunan Ibnu Majah ada 6 atau 7 perawi. Untuk melihat napa nikah termasuk ittisal sanad atau tidaknya harus dicek kelahiran masing-masing dan wafatnya masing-masing. Karena begitu rawi saya pertama Kak Dinto wafat tahun 40 mak saya dibudian lahir tahun 40 setong jelas nikah tak sampung karena tidak mungkin ini untuk bertemu. Atau ketemu 5 tahun anika tak mungkin karena tidak mungkin umur 5 tahun ampun bisa menerima periwayatan hadis. Berarti jelas Kak Dinto terjadi cacat di dalam sanad. Mari senika ngecek ketika sudah ketemu ittisal apakah rawinya ini adil atau tidak. Perlu kuleban sampian melihat biografinya dan bagaimana penilaian ulama terhadap rawi. Dibukalah kitab-kitab rijal. Buka Tahdhibul Kamal min Asma'ir Rijal, Taqribut Tahdhib, Tahdhibut Tahdhib. Huru buka kulo sampian. Berapa lama proses yang dibutuhkan. Sementara mangken ngangkui HP begitu buka langsung bisa dilacak rawinya siapa, langsung bisa dilacak kualitasnya seperti apa dan bagaimana jarah wa ta'dilnya untuk melihat apakah riwayat ini diterima atau tidak. Le nikah maksudnya jen kula toreh materina tetap tapi metodenya yang harus dikembangkan. Tetimon pas pakun neku kini kamelolo abid para tretan. Kula bersambian ngaji Fathul Qorib ternyata pembahasan tak pati luas terangaki nang kasa kama dzakarahu An-Nawawi fil Majmu' posang sing ngalah kitab Majmu' ya kadang-kadang tak sebut lagi. Adapun pembahasan ini famadkurun fil mutawwalat fil mabsutat terangaki nang kitab selanjeng bahasana posang sing nyari kitab sementara mengaku laptop ya klik sekalian keluar kabiban kitab lah ini yang dimaksudkan tore pengkajiannya tetap tapi proses dan metodenya dan yang paling penting semakin tidak hanya metodenya bahasanya bagaimana menerjemahkan. Kalau mau ngambil contoh ringan nih kan
Misalkan nak kanak ning pesantren ge orang ngaji Fathul Qorib. Kantone maduren apa aja mun ngartiin. Maju lagi, baca faslun. Tining paneka pasal fil hiwalati. Tining paneka pasal fil hiwalati narangaki dalam legeren. Terangaki ben kiai legeren. Apa legeren? Bada orang nyama Muhammad andi otang ke Ahmad Saibu, Ahmad di otang ke Hamid Saibu. Akhirnya saya nyama Muhammad, Ahmad ngocak Muhammad, sampean di otang ke gula Saibu, kalau di otang ke Hamid Saibu, senai ke bayi pohon sampean langsung majar ke Hamid Saibu. Jadi kulit andi pesen nang yampian, tapi kulit andi otang ke Hamid, neka sah, neka nyaman bada mohel mohtal mohal aleh, neka nyaman legeren. Jadi mulai lambat neka yarte engak, neka kingak kini ka bona terboter ngak kini ka legeren. Sampai eka praktek, coba benak kanak dalam simulasi dan lain sebagainya. Tapi ini kan tidak bisa ditawarkan untuk menyumbangkan pemikiran fikih dalam menyelamatkan perekonomian bangsa. Coba satu saat terjemahannya dirubah. Faslun fil hiwalati, pasal ini di dalam menerangkan tentang letter of credit. Lain pun maunya. Tak maunya legeren pun. Padahal intinya hiwalah. Kenapa maksudnya? Betapa bangsa Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam. Tetapi kelemahan kita karena kemampuan kita dalam sains dan teknologi sangat lemah, kita tidak mampu melakukan eksploitasi secara mandiri. Akhirnya turunlah pengusaha-pengusaha asing yang jadi pengembang untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang kita miliki atau natural resources. Bagaimana prosesnya? Rembagena 60-40. 60% masuk ke negara, 40% masuk ke negara, 60% diambil oleh pengusaha dan pengembangnya. Tapi problemnya ketika ala ko setahun oleh 100 miliar, pon langsung tema jual langsung ke luar negeri, nyamana batu bara jual langsung ke luar negeri, PC langsung terima ben pengusahanya. Tinggal laporan ke negara bahwa tahun ini kita mendapatkan omset penghasilan setuju dari hasil eksploitasi adalah 100 miliar. Karena 100 miliar maka 60 miliar milik pengusaha, 40 miliar dimasukkan ke negara. Siapa tahu bahwa ternyata mereka mengeksploitasi benih 100 miliar pon oleh 300 kenge kebele 100. Lemah kontrolnya. Tukang kontrolnya begempang dia ya pose dan lain sebagainya. Lah, coba hiwalah diterapkan. Siapapun yang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya mineral yang ada di Indonesia tidak boleh menjual langsung, menerima langsung dari pihak luar keuangannya. Silahkan diekspor keluar, tapi pihak luar harus membayar melalui Bank Indonesia, dan Bank Indonesia sebagai mohelnya yang akan memutar antara muhtal dengan muhal aleh. Lah, mohelnya Bank Indonesia, seluar majar ke Bank Indonesia, maka Bank Indonesia yang akan membayarkan kepada pengusaha. Maka berapapun barang itu keluar akan terlacak secara jelas karena tidak ada lagi kebocoran. Ini kasih contoh satu pasal bagaimana diterapkan sehingga ikut membantu menyelesaikan problem masyarakat. Nek saya maksud beten kau leket apa pakun Fathul Qorib tahu saya obe pikirnya pakun Fathul Qorib, tapi bagaimana konsep mereka diaktualisasikan para tretan, karena ternyata mun hazana pesantren ini kaya materi yang kadang-kadang beda saya ngeritik pesantren kaya materi tapi miskin metode. Lah disinilah kita harus menutup diri dari hal penikah kutu totop dari hal penapa sih jadi kulaban sampian nikah ketidakmampuannya. Neka sekutu itu top gula ben sampai. Tidak dikembangkan bagaimana pembelajaran di pesantren, bagaimana kita membahasakan. Terus terang semakin nika pengembangan kurikulum yang dianggap sebagai sesuatu yang sangat luar biasa nang kalangan barat. Itu cikal bakalnya hazananya pesantren. Benikon akon nika pesantren. Dan gula pernah membimbing mahasiswa S2 yang sedang nulis tesis. Dia melihat tentang kecanggihan dari metode PBL. Bedanya mana PBL? Napa PBL nika? Problem based learning. Jadi belajar berbasis masalah. Jadi problem based learning nika dianggap sebagai proses pembelajaran secara mandiri yang bagus. Ketika mangken nika ampon tapi kurikulum termasuk yang KKNI. Jadi ini kak penapanya mas saya kerangka nasionalnya kak ditujukan penapanya mana diarahkan bagaimana kemandirian terhadap murid. Oke, diarahkan kak Gui kak Dito jangan makin ini karena KKNI saya semakin diarahkan kak Dito. Anika para tretan setujuan diarahkan bagaimana seorang murid nika bisa mandiri dalam mencari jawaban. Karena filosofi pembelajaran nika ubah. Mana bitimin filosofi mereka yang disebut adalah behavioristik. Mana bisa makin lebih pada arah konstruktivisme.
Nika dalam dunia pembelajaran contohnya. Nika sebetulnya cikal bakalnya semuanya di pesantren. Ki behavioristik nika nggak nika. Mon bedenak kana ong ke kemeja, benreng tuan nanti beki. Lah cong ke kemeja, takok labu nika nyaman behavioristik. Jadi nak kanak nika dididik, diarahkan, dibentuk kepribadiannya. Malah tak seroben. Mon konstruktivisme benih dibiarkan. Konstruktivisme kemudian dilahirkan menjadi contextual teaching and learning. Istilah program. Jadi konstruktivisme ini kayak torot. Mon nak kana ong ke kemeja, jek lang-alangi. Torot pon mon meja nebak pande. Buru mon nak kana ni ong ke pas labu nangis, oning jek labu ni kesake. Tinggal ngerti jek labu ni kesake. Tak kira ong ke mulai ke meja, akhirnya terbentuk kesadaran yang dihasilkan dari temuannya. Kor meja tak bete teki. Ya mon meja nanti pas ongke pah labu pah mate di budin nyengir gitu kan. Nah ini contoh konstruktivisme. Nah ternyata ini kan di pesantren. Jadi bagaimana PBL Kak Dinto berdesetong pertanyaan dilemparkan kepada siswa dan siswa disuruh mencari jawabannya yang sering disebut dengan metode information siege. Ini kayak istilahnya dalam buku badannya mana buku strategi pembelajaran aktif ini kan mencana karena ajar nengetar biar ini disebut dengan buku pembelajaran aktif jadi nyaman 101 strategies to take any subject. Beda nika buku nika. Jadi information esare informasi. Esare tingpon etemo eyulas jawabannya dikirimkan ke guru. Nika siswa dilatih memecahkan satu masalah sehingga belajarnya berbasis masalah dan diberi referensi. Ternyata ting nika dipresentasikan gula sebagai pembimbing gula ngocak sebelum diujikan. Sampian kalau heran dengan metode ini dan dianggap bagus sebelum ujian tesis dan gula antar kade ke pesantren otabeniku kade tradisi NU yang dikenal dengan bahsul masail. Jadi ternyata bahsul masail saya pone kembangkan NU dan dunia pesantren Kak Dito jauh lebih dahsyat daripada PBL saya semakin nika dikembang-kembangkan dengan Amerika. Jadi mon basul masail nika soalnya kirim kado seminggu sebelum setengah bulan sebelum ibarat esare tinggal mare etemo tidak disimpulkan tetapi dibawa ke forum baru di forum didiskusikan diadu kekuatan argumentasinya sementara PBL tak sampai ke gini kah pertanyaan dilempar murid disuruh mencari jawaban dan membuat kesimpulan itu namanya PBL kalah ke basul masail di pesantren keng cuma nyaman nasi tak petai pegedang gini katok istilahnya. Jadi sebetulnya ini kan di pesantren ketika semakin ber penerapan apa yang disebut dengan fun learning. Apa fun learning? Orang belajar Kak Dinto sekiranya menjadi hobi dan menyenangkan sampai ke bayi nyanyian, ke bayi keluar dan lain sebagainya. Nih kapone lakonin pon ratusan tahun yang lalu sarang para ulama. Dek remak ruwet orang belajar ilmu nahwu. Orang ajar nahwu nih para tretan problemnya dua, kau tu apal, kau tu paham. Orang apal tapi tak paham, tak detik, paham tapi pak apal tak desa. Jadi nahwu nih kan di samping apal kau tu paham, di samping paham kau tu apal. Oning murid nih kan. Jalamun fi'il mudhari hukum rafa. Baca nasab mun kapasoan amil nasab. Baca jasm mun kapasoan amil jasm. Keng murid tak oning, tak apal sekamaan amil nasab dan amil jasm. Tak detik nih kan. Tak detik dan. Apal jadi ka amil, tapi tak tahu nerapaki karena tak paham, tak detik ya. Lalu bagaimana orang menghafalkan karena dianggap ruwet berempat amil nasab, beda 10 amil jasm, beda 60 dan lain sebagainya kiruwet ben ulama lambe malah tak ruwet an lan kai idan ruwet akhirnya pas eke baina doman karena eke baina doman elaguin karena elaguin pas etap buin sehingga santri nikah dengan secara senang bisa ngapalaki alfia 2 bulan mon ngalak 5 bet kayak itu searif 6 bulan mon ngalak 10 alfia kayak itu sebulan sekian hari sudah selesai 3 bulan sekian hari sudah selesai orang ngapalaki alfia. Jadi akhirnya bila pun apal utuh pemahamannya tak locot setengah karena ketika apa amil nasab apal fansi bi asrin wahya anwalan wa kai kada idan insuddirat wala mukai ini kena kana imriti yang cengaki kapi apal kapi itulah yang semakin orang sebut dengan fun learning. Jadi bagaimana orang belajar jadi hobi? Andin pesantren, keng nang pesantren TV nika tidak diaktualisasikan bentek pecelen bagaimana menjadi konsep yang diinginkan oleh orang lain. Makanya kalau berbicara tentang kesempurnaan proses pendidikan, tak ada selangalai pesantren. Semakin yang kita kenal dengan istilah boarding school yang dikembangkan di dunia barat, itu semuanya mengadopsi sistem pesantren. Indonesia paling polmon di luar mungkin FDS
Napa? Full day school. Tapi pesantren bukan hanya full day school, full day and night school. Sehari semalam. Kamu betul lembaga pendidikan sampai nonton apa jangan sobu? Tak ada. Mon pesantren kena bi tahajud, tapi sobu nabi riyadhona. Kalah mon selain mereka. Lamangkana lulusan pesantren ini jaga di atek. Tapi kadang-kadang kuda ben sambian saya nyanyiin. Arah antar ke pondok repot, mau lulus melarat nyari kelakuan nih kok. Beda tak beda? Kini kasih cacat kini kenyaman. Jadi ini kasih taikan di selain. Kalau berbicara kelengkapan proyek kemandirian tentang bagaimana orang berdikari itu pesantren yang punya. Pesantren. Ketika makin orang belajar apa yang disebut dengan pendidikan multikulturalisme, pesantren yang paling mengawali. Di mana di pesantren tidak dibedakan siapapun asal usulnya dari manapun. Begitu munduk kanas atul muta'alimin ti nama kena compon banyak santren apa kayak kada gos bi lorana. Gini apa lagi? Sama di depan undang-undang dan sebagainya. Ini proses multikulturalisme. Tidak dibedakan, memberikan kesempatan yang sama nang pesantren. Ini keunggulan yang tidak dimiliki yang lain. Ini tak kening beli. Le ini kadang-kadang korang edukung ben masyarakat. Memang pesantren ini siap. Karena pesantren ini adalah lembaga yang murni yang sering kita sebut semangkian Kak Dito sebagai the best community education. Jadi lembaga yang berbasis masyarakat, lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat oleh masyarakat. Pesantren beri bantuan ben pemerintah jalan. Coba makin SMP negeri, SMA negeri, stop anggaran setahun, tumpes kebi guru. Cek beri anggaran setahun, kelenger nih Kak. Tapi nang pesantren ini kadang-kadang ring sepo silun ngebelun lagi. Kadang-kadang cek semua ngade. Mon bede kanto majar SPP Syahriah sekian cek bereen. Tapi begitu anak-anak keluar makai larang pasti tabeng. Gimana bagi? Apa amit kursus bahasa Inggris berapa? Sebulan majar 200.000. Seminggu masuk 2 kali. Elaban badan. Fokus do. Tingkat pesantren SPP seketebu kocak larang gelu. Dini ye kocak larang gelu. Napa alasan tina lah cak deng guru orang ikhlas. Ya bener guru ikhlas. Keng reng tua kudu ngerti ngergai reng ikhlas. Abang kerja kalau pae, si wajib molang anak nih ke pesera. Kiai apa guru? Kiai apa reng sepo? Orang sepo. Karena reng sepo repot, ben reng sepo potoro ke kiai. Lah kiai si asal tak repot pasti repot bi boterna sambian. Pengat, jadi reng sepo. Mon sambian atane ma oleh duton cenyak banyak saton terakhir ke pesantren cia gila serius ini kah ya mon sambian alako ma oleh 5 juta cenyak banyak 2,5 juta bagi ke pesantren sini kini kenyaman reng tua tos nggak gini kah lini ke para tretan keunggulan di pendidikan pesantren ini tak kening beli ini ke investasi panjenengan yang terbesar bagian cak kok panjenengan nekah keikhlasan, kesederhanaan, inilah yang akan menjadikan anak-anak pesantren sebagai orang yang siap untuk menghadapi berbagai macam problematika kehidupan. Jadi mon sekolahan lain yang disiapkan adalah ready for use, siap pakai, tapi kalau orang pesantren bukan hanya siap pakai, tapi siap hidup. Orang siap hidup ini siap dengan berbagai tantangannya, tak kira ruwet. Siap. Nah, anak santri siap menghadapi apapun yang terjadi. Terus abi ini ya. Wajar terus Andi bin Radin elong loncong kolek pote gini apa nggih tapi ini kan belum tentu depak karena ditempa mentalnya siap mator kaki munib kita abi ini bancong punten kiai ya cong beda santri cong fokus cong mapan orengan jebuna ke munib mapan ini saya maksud mapan tingkan akhlak ke bi agaman sejan santri lake cek reng kiai selera tinggi moncan kiai mapan berarti mapan esakku mapan muan dah boleh kemone tak salah lah nabari ku cong punten kiai ngereng debun ajunan abdin tero atoro guru selangkong sampurna oh iya lah cong pakabin nongku tinggal kabin mari akad pas bes alhamdulillah bibir tepak mimble elong pesek kemone tak salah tapi karena santri siap benih pas kecewa ya iyalah saya paling mapan saya paling guru engkau yakin nang edina pasti beda barokah ben manfaat engkau yakin nang edina pasti banyak hikmahna karena apa saya putus aki saya tentuaki sareng Gusti Allah pasti itulah yang terbaik dalam kehidupan saya akhirnya saya santri gila esareh jalan keluar dan posisi terbaiknya kalau ben bangga pas ngocak ke sebini le alhamdulillah engkau asokor ke Allah andi bini elong pesek ngak been le
ngocak si bini mak ngenyik sampean mas anjek lek mun diteliti bingko ternyata elong loncong are tolang lek mun siom geli wah tapi mun pesek ngaben redeging lek mun siom lembu lek wah akhirnya ternyata ada kepuasan di balik kepesekan ini kabar cerita pas ngocak selake lek tinggikan reken bingko ternyata mun orang elong pesek lek kesera umur mak senika mas iya mau nanya bengirit lek wah nah ini ke orang pesantren ini yang tidak akan pernah bingung pak. Orang pesantren tak kira gampang stres. Kenapa? Inilah pendidikan siap hidup yang ditempa di pesantren yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan manapun. Ani kesekecelap bendeng sepomun di anak ngak pilihkan. Engki, siapapun orangnya akan bangga. Karena tak ada saya kata orang sepo ni kesempangan antara anak saya soleh dan solihah. Dan ini yang bisa mengelola adalah pendidikan pesantren. Saya bisa ngeleraki pendidikan pesantren. Potensi putrana sampian kapini kapada asalkan dikelola dengan cara yang tepat. Proses dengan cara yang tepat. Maka pesantren adalah lembaga pendidikan terintegrasi yang mencerdaskan putrana sampian tapi sekaligus memapan aten ben mepekustengkan. Karena seterusnya langsung dikawal 24 jam di bawah para murabbi dan para asatid, dikawal sareng para guru, otamana dua na guru tak kira toman lopot. Dalam riyadhah dan juga dikembangkan kepada anak-anak. Nikah yang disebut dengan pendidikan yang multidimensi yang tidak selamanya dimiliki oleh tempat yang lain. Makanya tak kening adu para atletan, tak kening adu. Dan lulusan pesantren dimanapun dia bisa mengungguli yang lainnya, bisa mengungguli. Dan gula ngecek dari berbagai tempat di berbagai perguruan tinggi yang ten gula ngajar, itu tidak ada mahasiswa yang aktif, pinter, mapan sebagaimana orang-orang pesantren. Tak kening tabar ben sekolahan-sekolahan selain coba nih yang pola nak dinto di jurusan-jurusan agama tidak. Ternyata di beberapa prodi-prodi umum pun orang pesantren ketika sudah punya ini kampon. Karena orang pondok ini kan mau serong apalagi rumus lalakon. Lah biasa aja yang mana mau dipitong gini Quran 30 juz siapa lagi kadang ning 2 tahun mari ning pondok. Kenapa boleh? Cuma hal-hal yang lain itu lebih ringan bagi orang-orang pesantren. Makanya pun orang pesantren pun kadung jadi ini kampung. Itulah yang dimiliki. Makanya sampeyan asokor serang Allah Subhanahu wa taala paring taufik putra-putrana bedenenge pesantren. Alhamdulillah. Sini saya akan menjaga bahwa pesantren saya akan menjaga keselamatan putra-putrana panjenengan setuju. Nikah saya nomor setong montero andi anak ilmun barokah manfaat niatan kudu eta tasemapan sofaul qalbi. Saya nomor 2 para atletan napa syaratnya? Saya nomor 2 hilluz zadi sangun apa tu halal ulama toro tore yang sepo sango saya paling akina ka putra betul-betul seleksi cek sango kak dinto dari sumber saya jelas kualitas kehalalannya karena beda hubungan yang berbanding lurus antara sango saya halal dengan kecerdasan dan kemanfaatan ilmu putra kula ben sampian jadi ilmu ne kanurun mun saya sango akina ka beni halal tak terak teng atena usaha yang sepo berikhtiar semaksimal mungkin panjenengan insyaallah paring rezeki sareng Allah korse penting 2 persyaratan penuhin jadi mon sampeyan tero rezeki 2 syarat pasti oleh kembali lagi napa 2 lemah lempentah gulaku koniin gini ketok jadi mon sampeyan tero rezeki ini jak repot syaratnya 2 napa lemah lempentah gulaku oleh pon rezeki gini paham gini lemah lembik sambiane pentak yang gulaku tak konein nyorot rezeki ini gulaku konein tapi lemah lem tak pentah korang barokah makanya ajak tabalik kadang nak kanak semangkin dia sering punya jargon napa usaha dan doa ikhtiar dan doa ini kata balik nih kan perjuangan dan doa tabalik nih kan saya bener napa doa dan perjuangan doa dan ikhtiar doa dan usaha. Jadi mun berjuang kada puru doa remek kada kula sampean puru depa mun lejak api lemes puru depa. Tapi mun doa saya pekelu ban kula sampean Allah taala kesokana paring ki temate kula ban sampean usahana pada pak kada kepaparing Allah Subhanahu wa taala. Karena sareng Allah saya kembangake. Mangkana aja balik sampai kak dinto syarat retan. Saya biasa imaus sareng saya Abdullah Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu
شهيد لي بافتقاري الله 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 يا ربي يا خير معطي. Ikan to jelas min suali wahtiari. Jadi pentan apa kada ke pangeran buru ikhtiar. Cak beli kena ngalakoni kan. Pangeran neka tak adu rezeki berbanding lurus bi kelakuan. Tapi urusan kula sampean rezeki pentak ke siapa reng rezeki. Para santri tore belajar yang giat tapi diantar lagi otak dan sistem sok on ke siapa reng ilmu. Suali wahtiari penta tengah malam sampian santri tero ilmu syarat kedua kenapa malam penta kulaku koniin penta kama munajat bin riyadun kulaku koniin kebangunan sekolahan koniin kelas-kelas pada ban sampian tero rezeki koniin dari cara nguniin harik yadak yaktikar rizku pekuli tanang rizki datang dari apa pekuli tanang ya tak pada mon kemonip cukup nggak nikah meloloh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad tak kang saya buku laku lebih dari yang datang. Assalamualaikum kiai tak langkong panapa ki bini abdi na minggot kiai dak ramanya on sambung doa na mantar tuli moleh ki ayo bita bada boleh datang kiai anak abdi no jek meler lagi ki bada boleh datang pesi abdi ni bada orang jek ka apa tak tuli serai ki bitong kulaku macam selawat kita mare tamu kita mulai 15 beda sejuta petok sekat 500 kulaku kalau hundak nyetok 15 juta mon sambian jak sini kamu lolo diri kulaku sampai lemah tak tang datang jadi yang tak pacu jadi remah hardik yadak ya kalah pacola buka tuh kuna kibat dasarna kibat tas benko peraka kantor itu yang dimaksud hardik yadak tapi jak kalau pain pentan nak keluaki ben kudu yakin kula sampian kala ben araksa sehalal maka kula ben sampian kala ben aja ge seharam sehalal sebekal datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang reng mangken pas andi jalan pintas do cukup tu sehalal cek reng seharam melarat teh gua. Ya mun di pikiran ngak gini ke kula ben sampian melarat melolo tak depak ke sehalal gini. Le gini ka tore sanggon ka raksa. Jogo semapan karena ini kasih bekal nantuaki ben saya nomor telok panapa para tretan kas lekasan saya nomor telok engki kak dintok ridhos syekhi kotu oleh ridhonaku saya mangken nika pun banyak tak epeke kengaen para tretan kula ben sampian nika tak kira bisa depak ki ka ilmu mon kula ben sampian tak bisa amul jaaki ilmu ben ahlina ilmu tak kira depak kemanisa ilmu mon tak bisa amul jaaki ilmu ben ahlina ilmu barokah nikah ziyadatul khair wa hiya tajri kajarjil ma barokah nikah tambahna kebagusan dan barokah itu mengalir sebagaimana air mengalir bagaimana air mengalir air nikah mengalir dari atas akili ke bebe tak ada dari bebe ongke ke atas memang somper ongke ke atas yang depak ke atas turun boleh ke bebe nikah barokah. Jadi mon kula ban sampian tero olia aliran daripada butol kak dintok, tore butol nika sabe ya tas segelas. Ki, pateng ki butol lah pas serenaki ke gelas. Sabeli ke make lo benga gelas raja, mon pas gelas ngongkole bukol sampai 10 tahun tak kira oleh aing. Jadi kudu sabe ke atas pas tero mengalir, pak atas bismillahirrahmanirrahim. Akili tak akili. Kenapa? Karena ilmu yang kau laki sampai ke atas. Ini kasih makin berjarang bang. Santri lambe jek ngas tenah begitu kiai ada bu pelan beda kuntek kuncong jek war keluar. Tang sandal beda nang pintu gerbang. Mon ban ngetelak tang sandal berarti ngetelak angko. Santri keluar aleng ka sandal kiai tak bengal nyurot lambe. Santri semakin kadang-kadang para atletan kiai kelager sandal luar beda ngangkui. Tore pangas tete santri lambok nika setro ikon pakon sareng kiai nika ampun dan kula nika para atletan munduk pesan di bandeng sepo dan kula kerasan munduk ini namung 2 tahun di kesempatan 2 tahun waktu munduknya pesan di bandeng sepo cong
Baan mon nangi pondok mon beda kesempatan antar nang ngaji ben ngabdi ke kiai ke guru cek ngaji ben ngabdi bae tak oning pun saya pesen ngak nih situ kula tero ekon pakon kiai nyande akhirnya basarang kiai pas ekon pakon sapuan itu lem karena kula cek tero nak tegur pun tegur lemah ria do tero ekon pakon kiai jadi kulaku kiai mulang kitab kula sapuan kada tilu mare asapuan sopok jebon kula ngaji. Napa ternyata ada bundeng sepo mun kero ngaji cong ben kita nangi pondok nang ibungku ya ngaji jadi mun kero ngaji ben tak usah ka pondok nang ibungku ngaji keng mak le tau rasana dadi guru guru mak le tau rasana ngabdi mak le tau rasana amul jaki ilmu ben ahli ilmu karena mun compok tok rostak putra nang ini mun tak pondok bahaya ana apa nang compok biasa ilmu jaki padahal ilmu jaki karena ring sepo nasi ahli ilmu aman kita oning panapa. Ketika anak kita oning panapa pas imul jaki mau patah isai kelaban ilmu setepak ne ampo rosak atena pas kamul jan tak cocok di kenang-kenang sehingga akhir ilmu na tada ring sepona mate polan tak nemu gaya pas lap mahelap ni kan model go semangkin jadi ngaji tak tahu ring sepona mate akan telepon duk tak bisa model satu-satunya lap mahelap mun lah helap lapon tak kening torok kesukaan nah karena mau sokro budu kapi sudah jadi umat dah ini kan bahaya na para atletan. Jadi cai mondeng sepo mun karo urusan ngaji con ben make nang ibungko ngaji keng malai pada tahu rasana ngabdi dek remah guru benda remah nyari ilmu le artinya kak dinto yang kita angan-angan bagaimana para atletan oleh ridona guru esare ben esopre bagaimana ridona guru ternyata kita juga menyaksikan banyak para ulama kak dituteti benih semata-mata karena kemampuan intelektualitas dan kecerdasan akademiknya yang memadai tapi kati panapa pengabdian kepada guru yang luar biasa hampir kita baca santri-santri Syekhona Khalil yang ditonjolkan bukan kualifikasi akademiknya tapi bagaimana pengabdian ke guru bada saya pakon sapuan bada saya pakon ke sungai bada saya pakon molong bada saya pakon macam-macam nih model-model santri nake Khalil semuanya diuji dan bagaimana kepatuhan dan ketaatannya kepada guru sesekoni banyak tak oleh sampai andi suudon kepada guru anika deur metang kateng kata dengan guru mon sampai bedahal saya tak pada antara santri ben guru deur macarana santri nika abekte kepada guru sampai deur mapakun mabagus dak kapanggelian karena yakin jak panapa saya pangki sareng guru nika lebih utama le nika ngasteten montro ilmu barokah manfaat semangkin nika bah banyak orang mikir bahwa orang ajar tak usah guru ini kasih bahaya. Memang betul secara teori ilmiahnya bisa makin. Sampean tak usah nyari guru makin teron apa. Buka HP, buka internet, nyari apa sampean nang Google beda jawabna. Tapi persoalannya siapa yang akan mengklarifikasi napa pemahaman sampean nika bener napa punten. Dan yang kedua dari mana sumber ilmunya? Padahal inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kudu ngastete ka amma kulaban sampean ngalaksana ta ilmu kak ditu. Siapa gampang kalau makin mau klik nang Google kapi pah beda pah ngasih tak penting sekolah atau semakin yang berkembang di barat yang dikenal dengan istilah homeschooling berema homeschooling guru berdatang ke maroma engki urusan pentar bisa nggak ada kursus tapi urusan barokah ben manfaat engken gelu tradisi pesantren tidak membenarkan cara seperti itu jadi mon kula ban sampean tro ilmu saya barokah datang ke pondok beda tarakat beda kira-kira kade tak bisa memang mungkin orang yang kelar majar tak usah ke pesantren apa homeschooling mereka sudah tidak butuh formal mereka tidak butuh ijazah homeschooling ada pendidikan komunitas macam-macam apa yang disebut dengan e-learning electronic learning jadi belajar dengan komputer sekolah berdilem compok itu tidak cocok dengan tradisi yang dibangun oleh salaf kenapa man ta'allama bila saykhin fa saykhuhu syaitonun seran orang si ajar tadi guru nak gurun setan mangkana orang yang menuju ke Allah jawabun Imam Ghazali la budda min mursidin yarsuduhu ila Allah kau tu beda saya nonton bener mak kita napa mangken kula ban sampean nih kula entara kasumenep tahu saya tu tuaki mangken oning ke jalur anapa muka HP nyari GPS pada apa tapi pakun lebih cepat mon beda saya ahli lakar rengkan terus saya tuaki karena GPS ini beda gak pegen begitu error sekoni pas beda jembatan anyar lah tidak temu kening lonjak jembatan nih dan gula mau kaboli ke Jakarta bila pon posang jadi anu kira kira buntu HP ya klik mau kemana jalurnya dari sini berapa itu tunjuk aki ke kiri 100 meter lagi anda ke kanan sebentar lagi anda lurus sampai di jalan ini terus seperti itu tapi bila satelit tepak ke error posang dia pakai GPS aleng-leng tinggal aleng-leng kening macet tak bisa macet GPS ternyata nangnya kasak macet tinggal macet pas beda jalan itu top esra aleng-leng munyer GPS mas
pakun mak dek remak kula lebih mapan mereksa nih kakek monip kama kakek monip jalur kula gelak dari Jember langsung masuk ke hotel Family Nur telepon sapa orang nak kiai malah tak resarian koniin le ni kesek kocak mursidin yarsuduhu ila hadzal ma'had mun pon beda mursid tak le tolian kula bon tak sajak ngocakan ke sopir kula ngiden nang mobil cuma pesan ke sopir jak mandek man torok buntek motor saya ada mun ke kiri lah ke kiri mun ke kanan lah ke kanan jak nyak tanyaan jak protes ternyata ya klik nang internet mak salah sopir ya ada Allah aja lebih tahu ben Google gelak ini kan lebih tahu apa karena ngerti muncan Google saya lebih semak muncan apa mana satelit saya lebih semak isoro beloros tapi sopir ngerti mangken mun loros iya ada beda totopan orang beda jeramben jadi mun loros macet maka bi sopir ya ada epidu ke kanan torok buntek ke kanan gini jangan gue kecan TV itulah kelemahan elektronik learning kurang mangken nikah mangken saya sare benda kena muda jadi beda mursidin ya rasuluhu ilaihi karena nikah beda cep macet nang gak nikah para atletan beda guru ini kasih oning situasi dan kondisi nah makanya guru ini kasih bisa maca napa saya bisa keputar murid ben kak dito sekutu taman lagi ke murid oh guru ini bisa ngokor mak murid nikah esena nggak nikah berarti ibadi nggak nikah gulasa oke ibadi nggak nikah nikah beli gula ngaji gula kuno kantor gulaku so nyaman aing raja seliter setengah gelas ini gini anehnya nyaman guru tak ngerti ke murid deh nikah apa jadi yang kelas nih kini esena butol saya raja jadi fitnah dia gini kah makanya guru ini kan kudu oning dak kamar tabat dan level keilmuan murid sehingga guru saya basirun bi ahwali talamidihi sehingga bisa yokor ilmu kama saya paling ngatur makin ngepas para atletan karena gelas sebab raja keng aing ngatoron kene lah mun tak kapi langsung tade lah nih ini kan lepas nih lah ini kan kudu sing ngokor guru nih gelas nih kene aing nggak dong bentong kini kan manusia kan tak nemu sedeng padahal kemonip saya mah ngerti nih kan kalau nak gula minta bidang jai semakin kalau bidang jai padahal problem mun malam bidang mun gulaku gelak suara kita keluar jadi bidang jai mah keluar suara mun malam beda ketondun nasi keluar kau tuh kopi lah ini kan kudu ibu jelas nih kamu pun itu mau problem ada terapi nah jelas oh udah iya cara ngajar cong udah cara ngaji nggak dia cong sani kita apa pun jangan kalau pun dah bagi nengak nih kabar tapi yang nyaman santai kudu siap hidup tenang kalau dari kantor ke Compok nih kamu ke Jember 10 jam yang kuliah dikit-dikit Paleman ke Kediri karena laku topet ton ada yang sepo lo kak dito para atletan sekitar 6 jam 7 jam jadi nengah perjalanan ini kan lumayan sementara orang ngaji kak dito kuliah pun sejam setengah lebih nih kan karena kuliah gelak ngabala mun kuliah ipong gagi beri makanya 2 jam kuliah taruh motor keng mun kuliah pong malam sama orang sekejap berkian karena gelak kuliah dentek mulai setengah belu alhamdulillah ongga kalau 12 ternyata yang makin malas sih. Kol beluk gula pon depak, ipong ke kol 12 lah panas kapi dah memang. Ijaka aja sampai setengah situ, setengah 2 nih. Jadi kulo nih perjalanan jauh ngaji sejam setengah 2 jam nih. Kamu can bitongan kalori yang terbakar 600, energi yang hilang lebih 700. Jadi mon kalori terbakar 600 saya keluar aing pote bidang jai pada segelasan, maka antara saya masuk dan saya keluar tak imbang tekor gula mulai nih. Paling entar susu nih kah atau Pocari Sweat sebagai pengganti ion tubuh yang hilang ini kah pelengkap le saya ngerti ini kan guru nih kah ini kah contoh nih kah kuliah benih minta ya perkara tekan alhamdulillah cari ngelakar mengembalikan energi udah remah boleh nih kah nyerap gula pon gula nyerap biasa gula mau ngaji pon nyerap kade napa saya kapar lo karena pon biasa gula nih sering pengajian semalam ngale itu lokale tak ngakan sekali sering depak kenangan saya pertama rampatan pon siap yang tak tuli soro panggil ongke tinggal ongke taruh motor telepon ban si nomor 2 karena keburu gula toron can panitia ngiring ya tono DR kade tak langkong seporana gula gerengan dia ngalle gula ke si nomor 2 depak si nomor 2 nggak nih kegiatan siap yang tak tuli soro teger toron ngalle ke si nomor 3 depak si nomor 3 setengah 11 mata metonang konang tabuk langit tek gula lapar kapi tormator 1 jam setengah ya polaki sampai pukul 12 toron on launan ternyata panitia husnudzon napa can panitia be kiai lemari oncengan dukali yang luar paling pun mari deur patek peta berikan nasi terakhir ada nyari barung tepak kana sik baru iku tapi orang nak monip nih kayak cerita toko apes dadi boleh nih kemana makan jadi gula terus terang lakar nyirep nang hotel ki gula tapi mon ki isi apa ki gula tak nolak makan nih orang kantor ke Compok nih ke Bekjau sini kan ya keng mon kepikiran teko saya toraki kurang cukup ya buntu boleh kan tuh nih berhitung nah dikenambai sampurna nyaman nih kan le nih saya ngerti kan guru nih murid nggak nih gitu
Entar nih contoh nih para atletan. Jadi mun patah ada guru tak bisa, orang ngajar nih kok coba ada guru. Jadi makin kemajuan sains dan teknologi akan memposisikan guru digantikan dengan memang betul dalam konteks teknologi pembelajaran semakin nika guru bukan satu-satunya sumber belajar. Betul, banyak yang lain. Nika sebagai rangsangan bagaimana guru juga mengupgrade dirinya. Karena makin nika banyak guru salipan ben murid. Nika persoalannya. Jadi guru saya tak mengikuti, kadang guru salipan ben murid. Nika problema guru nika, problema guru. Kadang-kadang pun mereka bala dalam sistem pembelajaran semakin outline-nya silabinya sudah disampaikan. Ya mencari perguruan tinggi nyaman outline-nya. Jadi pertemuan yang akan datang ke itu pon eka bala. Sampian pon epa kon agak baik. Napanya mana keangkui deskripsi daripada kurikulum yang akan dijabarkan. Eka baik SAP-nya man. Panjenengan eka. Mari seneka minggu depan akan menerangkan tentang proses penciptaan manusia menurut Al-Qur'an. Ternyata murid sampean pun akrab dengan teknologi. Buka HP ben murid kelas 5 SD, proses penciptaan manusia, perbandingan antara Al-Qur'an dengan Bible. Guru na cuma maca nang Al-Qur'an melolok atau palingan tan lagi ngelorok nang materi biologi. Ting dapat ke kelas salepan ben murid teknika ilmu. Salepan bener, pada satu sisi memang guru bukan satu-satunya sumber belajar. Tetapi justru guru Kak Dito yang akan mengklarifikasi terhadap pemahaman murid, tekok pemahamannya kata tepat. Banyak maca tapi pakun kutu beda guru ben ridho na guru ni kamu telak sop aja ilmu barokah ben ilmu manfaat anika yang tetap dimiliki. Biarkan guru dianggap mitra belajar tapi nyamana santre pakun tata krama nika pakun teku ben tak kira pada antara santre ben beni santre tina cek besa-besen keseng ngateraki beni urusan panjenengan nika tandena dunya beni sorga. Jadi dunya nika saya tanya aki susu bi kopi saya keluar sprite nika dunya. Tapi karena santri siap menghadapi, karena nika saya keluar, yakinlah bahwa ini yang terbaik dari Allah ke kuliah semakin. Nah, serta nika keluar ki segel derem nika saya buka. Ontong nika pempah tek buka ben kuliah ki pemulai sekali kemarin. Kene jual boleh rok jalan. Alhamdulillah. Nika yakin pun bahwa nika adalah spread arasa susu ben kopi. Karena saya tanya aki susu ben kopi, sebab nika beda fungsi na kopi. Mon neka memberi suara, mon kopi menghilangkan kantuk, mon susu mengembalikan energi, mon aing pote apa fungsi? Beda kia memperlancar air seni. Jadi mon aing pote, melolo saya nom tabun kembung mole na cer. Napa boleh gula ku pai beli seliter setengah cek raja na gula yang aku. Mon spread ki pendena. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Napa nika fungsinya? Bedegi ya, pola perjalanan jauh tabuk kembang kembung, jadi ebrik nggak nika bisa menghilangkan gas yang ada dalam perut. Bedegi ya manfaatnya nika para atletan. Jadi yang saya keluar bidang ini, jadi napa sebenarnya ini kenyamanan dunia. Jadi saya kata orang bini ratin elong loncong pak depan tapak ke PC, kan sedih gini. Kejadian saya tanya aki kila bidang kopi, saya keluar seperti apa sari manfaatnya. Ini kenyamanan santri siap hidup. Ini contohnya santri siap. Pon, saya terakhir kenapa? Doaul walidain. Dua yang sepong. Dan ini andilnya. Bita nih kata bita. Antara yang sepong saya ikut andil dalam mendoakan putrana sampai petani kata di ban saya yocol paju bita. Pasrahkan putrana ke pondok pesantren, tapi panjenengan sebagai yang sepong, ampun, ngemis ke Gusti Allah tengah malam. Kenapa? Karena dua yang sepong ke putra mantina pada bentuan Nabi ke umatnya. Tak usah bingung sampai nyari syarat dua aki tibi putra tengah malam kak itu. Soalnya aki udah Gusti Allah. Ini kadang sepuh. Mau nih sepuh tak norok lain para atletan. Napa boleh pas empon nah. Kudu pajak niat lah. Kulo bade santri kasak, kol beluk lagi de. Setengah sanga laleca. Kulo problem apa nak kana recek melarat lah. Iki bengaji ini tak pati anteng. Di akhir pak yang sepona datang bi kula tanya aki, "Nje anan sampean iki kedek remes mak kol setengah sanga la lemes." Iki bengaji tak aja wa yang sepon engki ke jareng olen jetak manjat lambok geni kahe kau. Ternyata beda hubung dadi mon yang sepon ngalan tak manjat anan pah lengolengen gini ka para ternyata. Napa boleh pas dua gini. Pitu gini. Dadi mon pola sedu keton duan ngene paling olen jetak manjat bilan gini.
dua nareng sepo soanak yongku nangis songku ngemis soanak karena idza jaa thuluthul lailil akhir nada munadin minas sama mun datang sepertelok malam saya terakhir beda panggilan dari langit yang akan siap kaangkui selalu ngabulaki panapa saya pentah nerema panapa saya soon ben nyepora dek kaseteu jenis nyepora 4 hal kak ditok para tretan yang akan menjadi prasyarat potra kula ben sampian oleh ilmu saya barokah manfaat saya dua kasantrek niat semapan ben ngabdi ke guru saya tepak saya dua matorok ka orang sepo sangona saya halal ben tuwenah orang sap usaha aki jaga sampean tengah malam ki jaga tengah malam soonaki sepertelok malam saya terakhir jaga pak tengah malam jaga nggih pak bapak tengah malam jaga alhamdulillah sampean apa arek yang saya paling kene saya jaga ya tak apa ya jaga mun sampean tero jaga tengah malam tero gembang ambik kula lebih resep poron nggih sampean sebelum ma'asarin maca bismillahirrahmanirrahim 11 kali mun bisa ce anyabeh bojo abu tak kira mati tenenten kormajan pasanta mun bisa sampean pahe lagu enggak tartil bismillahirrahmanirrahim baca 11 kali ce anyabeh peke make gerung nembean pebak cepat bismillahirrahmanirrahim 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 11 kali ce anyabeh maca ayat kursi 3 kali maca tuana tedung deki sampean akan tak teroje ke ekor berempat nika engak saya bedesi aja ke aneka pon mujarab lah sampean sering ngaji tangguna bae dengan kasifat orang aki ben hawi kasa pon lakon 11 kali gitu ampun dan kudu mi sampean mi pas tak tekepok ben napanya mana bi waker tak tekepok bi napa bi alarm baca kene kapon 11 kali kenapa boleh kan kadang acara pun mendesak duh kok ternyata bekto kari 2 jam istirahat tak kok telambes lakoni gini insyaallah kita akan terbangun tepat pada waktunya neka sepone lampane sareng ulama-ulama sepo sepone lampane ki mon tak no boleh kurang manti sampean ngangkui alarm pas alarm masa be lemblek cek mak semak bi pate dungna cek yang bodo alarm kling gepak prek ngido boleh sampean repot kene kabebek jauh ya mon sampean tanda enggak ada kabada pak bi boleh beriina malam-malam ekonomis murah menyehatkan badan anti kolesterol ongguan nih tak pada repot kenapa syaratnya sampean cukup maca bismillahirrahmanirrahim sekalian pas ngala aing aqua 1,5 liter paham nggih nggak gelok saya bagi gula-gulaku 1,5 liter nggak nih kak ngala aing 1,5 liter sebelum tedung sampean enom abi 1,5 liter gini kak jamin ben gula kol 2,5 telok sampean jege anapa amak pinter biar ki cukemi gini ke bang ya mulai cukemi kan sampean pasti jege mosok paha kemian yang ketedungan dah tadi baik kau cai papa mama ngumpul insyaallah gini kan tawar jege lakoni insyaallah soonaki nak potong ngemis nangis sanggup ke Gusti Allah banyak nih kan karena semangat ben ikhtiar yang sepo jadi kedua kereng sepo napa sangon halal dua kanggo santrek niat pemapan serang ngabdi ke guru dan ini yang sekarang sudah banyak hilang di lembaga-lembaga lain pesantren harus menunjukkan tidak sama dengan lembaga yang lain dan lulusan pesantren tetap akan menjadi nomor 1 ketika dibandingkan dengan yang lain kula matur kak ditokapi ka panjenengan alhamdulillah kemonep dan kula kapi ini kepada lulusan pesantren Pak oleh na produk ngaji sambil sekolah keng nak kena sekolah persamaan lambek dari MI Senawi Alia guru keng lagu leros terus aki polan berdesi biayai polan oleh beasiswa oleh pesantren alhamdulillah kula hampir tiap bulan nih kepada kesempatan untuk keluar negeri untuk menyampaikan agama di berbagai lapisan masyarakat dari pesantren pun tak kalah be-be bersaing dengan orang lain dalam berbagai strata dalam penapa saos pacokop sarang Allah Subhanahu wa taala tak usah kabeter sampean walaupun kita tidak punya keinginan apa-apa pacokop sarang Allah panjenengan periksa nih orang-orang pesantren seperti ke A'la nih kan tak kira mungkin tak di pikiran lambok nih kocok makin bertemu direktor Universitas Islam Negeri Surabaya dididik di pesantren dengan cara dan model pesantren dengan kesederhanaan di pesantren tapi begitu tampil mereka para tretan bisa mengungguli yang lain-lain. Mereka Surabaya ini luar biasa. Direktur pasca sarjana semakin Profesor
Neka Dr. Husain neka alumni Pondok Pesantren Sidugiri. Neka alumni pesantren saja para rekan yang menjabat di tempat dan kula Kak Dinto. Dari 5 fakultas itu seluruh dekannya Kak Dinto adalah santri dan alumni pesantren semuanya. Tapi yang tetap memenuhi kualifikasi akademik, nah, ya dengan ketentuan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi pokoknya pun terosaki putana sampean di pesantren, Pak ada ampun jok takut. Tapi Allah Ta'ala si ajamin ini kepeluang yang paling besar yang tidak dimiliki oleh orang lain karena kekuatan riyadhah ben etonton kala ben hidayah ben petotuna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun ducem seperapat kula termator Kak Dintoh pamator dan kaula menabi beda seleres petotu di Gusti Allah mencer beda barokah manfaatah mon beda salah kebutuhan kecangkolangan dan kaula nyon pangapora sesubung batesah hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.